Kemudian pada saat Kwon akan bersiap untuk tidur, ia malah meminta ayah dan ibunya membacakan dongeng untuk dirinya. Tak hanya itu, ia juga merengek meminta Minhui dan Shin-ki berada di sampingnya. Sampai akhirnya Kwon tertidur dengan memeluk tangan Minhui dan Shin-ki. Hal itu membuat mereka harus tidur bersama. Setelah itu di pagi hari, Minhui panik saat terbangun dengan posisi ia memeluk Shin-ki. Akhirnya ia pun berakting dengan masih pura-pura tidur. Tetapi Kwon mengetahui jika Minhui hanya pura-pura tertidur. Minhui pun menjadi sangat malu saat terbangun. Minhui, 你快醒醒啊，别装睡了。 Di saat yang bersamaan, bel rumah berbunyi. Namun Shin-ki yang malah membuka pintu rumah. Alhasil Dr. Zhou memergoki Shin-ki yang menginap di rumah Minhui. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan drama Cina dan Korea terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, tentu demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran dan rebahan tentunya. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film The Love You Give Me full episode versi Bioskop Singkat. Drama Cina The Love You Give Me menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Minhui diperankan oleh Wang Yuwen yang jatuh cinta pada seorang pria muda bernama Shin-ki diperankan oleh Wang Ziki. Mereka bermimpi menghabiskan sisa hidup mereka bersama dan bahkan berencana untuk menikah. Namun sayang, kisah cinta mereka menjadi rumit karena Shin-ki menderita penyakit keras yang kondisi jantungnya dalam berbahaya dan berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka pun membuat pasangan ini harus berpisah dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah pesta yang dihadiri banyak orang-orang hebat. Di saat itu juga ada seorang misterius yang sedang mencari tahu perihal latar belakang CEO perusahaan Cheng serta perusahaan Bai'an, dan saat itu yang menjadi direkturnya adalah Minhui. Di sisi lain terlihat seorang wanita cantik dan seksi yang sedang berdandan. Wanita tersebut adalah Minhui. Saat itu ia sedang menghadiri sebuah acara pesta. Namun orang-orang di sana merasa heran saat melihatnya. Karena ini pertama kalinya Minhui mau menghadiri acara pesta. Tak hanya itu, ia juga sedang menggoda Pak Cheng di depan semua orang. Alhasil atas perbuatannya, ia pun dipermalukan oleh Yiting, istri Pak Cheng. Namun saat itu Minhui diselamatkan oleh seorang pria misterius. Dan ternyata pria tersebut adalah Shin-ki. Saat mereka saling menatap, kenangan masa lalu pun terbayang kembali. Shin-ki pun membawa Minhui pergi dari pesta tersebut. Dan saat itu adalah kali pertama mereka bertemu setelah 5 tahun yang lalu. Namun permasalahan di masa lalu membuat Shin-ki terus berpikir jika perhatian dan kebaikan yang Minhui lakukan hanyalah demi sesuatu hal, sama seperti 5 tahun yang lalu saat Minhui menipu Shin-ki. Berbeda dengan Minhui, ia berharap jika kejadian di masa lalu bisa dimaafkan. Tetapi Shin-ki tidak bisa untuk memaafkan kesalahan yang telah Minhui lakukan. Setelah itu, Minhui pun menghubungi Pak Cheng. Ternyata apa yang sudah ia lakukan tadi hanyalah karena sesuatu hal yang sangat Minhui butuhkan, yaitu operasi yang akan ditanggulangi oleh ayah Pak Cheng. Lalu Minhui pun pergi ke rumah sakit. Ternyata putranya memiliki penyakit jantung yang mengharuskan ia selalu berada di rumah sakit. Anak tersebut bernama Kwon. Tak hanya itu, hubungan Minhui dan Kwon dengan dokter yang bernama Dr. Zhou sangatlah akrab. Sebab dokter tersebut adalah dokter yang selalu menjaga dan menangani Kwon. Pada scene yang berbeda, Shin-ki terus memikirkan pertemuannya dengan Minhui. Ia juga sampai meminta asistennya untuk mencari tahu mengenai Minhui 5 tahun yang lalu. Saat itu, Shin-ki sedang berada di rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan jantungnya. Tak disengaja ia bertemu dengan Kwon, dan itu adalah kali pertama pertemuan mereka. Tanpa disadari, mereka mempunyai kemiripan pada saat mencuci tangan. Tak berhenti di sana, pertemuan antara Minhui dan Shin-ki pun terjadi lagi. Sebab Minhui membantu menyelamatkan Shin-ki.
Min Hui juga mengkhawatirkan kesehatan Shin Ki, sebab saat itu Shin Ki berada di rumah sakit dan Min Hui kembali meminta agar Shin Ki mau memaafkannya. Tetapi lagi-lagi Shin Ki tidak menerima maaf itu. Di perusahaan Bai'an, Chao dan Min Hui sedang melihat berita yang tersebar di media sosial perihal Min Hui yang menggoda Pak Cheng. Namun berita tersebut malah membuat kerjasama antara perusahaan Bai'an dan rumah sakit Jiaren gagal. Hal itu membuat Min Hui harus bertanggung jawab dan menemui CEO Blue Jay, sebab ialah yang menjadi investor terbesar di rumah sakit Jiaren. Sesampainya di perusahaan Blue Jay, Min Hui tercengang dengan kemegahan perusahaan tersebut. Tak hanya itu, hal yang lebih mengejutkan adalah saat ia mengetahui jika CEO perusahaan Blue Jay ialah Shin Ki. Dan secara otomatis Shin Ki langsung menolak untuk meluangkan waktu membicarakan perihal kerjasama yang akan Min Hui bicarakan. Hal itu dilakukan Shin Ki sebab kebenciannya pada Min Hui akan masalah di masa lalu yang terjadi antara mereka berdua. Namun usaha Min Hui tak berhenti di sana. Ia terus berusaha untuk dapat berbicara dengan Shin Ki perihal tujuan kerjasama yang akan dijalankan antara perusahaan Bai'an dan rumah sakit Jiaren. Min Hui juga sampai membantu Shin Ki untuk lepas dari gadis yang sedang berkencan dengannya. Karena bantuan Min Hui itulah akhirnya Shin Ki mau memberikan waktu di hari Kamis pukul 10 pada Min Hui untuk membicarakan tujuan kerjasama perusahaan Bai'an. 我女朋友敏慧。 Di rumah sakit, Min Hui kembali merawat Kuan dan Kuan berjanji akan menjaga ibunya ketika ia dewasa nanti. Kuan juga terus meminta ayah pada Min Hui sampai membuat Min Hui tidak tahu ingin memberikan jawaban apa padanya. Keesokan harinya, Shin Ki kembali ke rumah sakit. Saat itu ia kembali bertemu dengan Kuan dan Kuan tak segan menanyakan apakah Shin Ki sudah mempunyai pasangan. Ternyata pertanyaan itu bertujuan agar Kuan bisa meminta Shin Ki untuk menjadi ayahnya. Shin Ki pun sampai berpikir jika Kuan adalah anak yatim. 我妈咪说了，我爸爸长得特别帅，我觉得你。 Namun tak berselang lama Dr. Zhou menghampirinya dan Kuan memanggil Dr. Zhou sebagai ayah Dr. 真 Zhou. 的，他是我周爸爸。 Hal itu membuat Shin Ki mengira jika Dr. Zhou adalah ayah dari Kuan. Tak disangka saat Shin Ki akan pulang, ia malah melihat Min Hui bersama Kuan dan juga Dr. Zhou sedang bercengkrama. Melihat itu langsung membuat Shin Ki berpikir jika mereka adalah keluarga. Di sisi lain, Shin Ki terus memikirkan kebersamaan Min Hui bersama Dr. Zhou. Sampai membuatnya menjadi kesal karena Shin Ki mengira jika Min Hui sudah menikah dan memiliki seorang anak. Di hari Kamis, Min Hui datang tepat waktu pukul 10 pagi. Namun Shin Ki malah mengulur waktu sampai setengah jam. Alhasil Min Hui pun pergi dari sana sebab ia harus menemani Kuan yang akan menjalani operasi jantungnya. Di rumah sakit, Kuan sudah menunggu Min Hui di depan pintu ruang operasi. Saat itu, Min Hui terus menyemangati Kuan agar rasa takutnya menghilang. Padahal di balik itu, Min Hui sangat mengkhawatirkan kondisi Kuan. Ia sangat takut jika sampai terjadi sesuatu pada Kuan. Namun Dr. Zhou mencoba menenangkannya. Tak berselang lama, Chao pun datang untuk menemani Min Hui. Kemudian setelah menunggu lama, Min Hui mendapat kabar gembira jika operasi Kuan berjalan dengan lancar. Sampai di malam hari, Min Hui masih terus menemani putra tersayangnya itu. Di perusahaan Blue Jay, Min Hui masih berusaha agar bisa berbicara dengan Shin Ki. Namun Shin Ki terus beralasan agar pertemuan mereka tidak terjadi. Dan kepintaran Min Hui dalam bidang IT. Ia membuat komputer Shin Ki mati total. Hal tersebut akhirnya membuat Shin Ki keluar dari ruangan. Lagi-lagi usaha Min Hui itu kembali gagal sebab Shin Ki masih mengungkit masalah di masa lalu mereka. Alhasil Shin Ki pun pergi meninggalkan Min Hui. Tetapi keberuntungan ada di pihak Min Hui. Saat itu Shin Ki terjebak macet dan Min Hui pun datang untuk membantunya. Alhasil Min Hui mengantarkan Shin Ki dengan kendaraan seadanya. Akhirnya Shin Ki sampai di suatu tempat. Ternyata ia bertemu dengan seorang anak yang mengidap penyakit jantung. Anak tersebut dibiayai oleh perusahaannya. Saat itu ia akan berobat ke luar negeri. Dan itulah kesempatan Min Hui untuk membicarakan tujuan proyek terbarunya. Alhasil, Shin Ki pun memberikan kesempatan untuk menjalankan proyek tersebut. Hal itu membuat Min Hui tersenyum bahagia. Dan Shin Ki malah memandangi Min Hui. Sampai membuat ia mengingat kenangan masa lalu bersama Min Hui.
Di rumah sakit tak sengaja Shin Ki kembali melihat kebersamaan Min Hui, Kwon, dan Dr. Zhou. Hal tersebut membuat Shin Ki memanas. Alhasil ia meminta untuk dilakukan pemeriksaan dengan Dr. Zhou. Pada saat pemeriksaan, Shin Ki tidak bisa menahan kesalahannya pada Dr. Zhou. 如果您不相信我的判断，我们医院还有很多好的医生，您可以去找他们。 Tak berselang lama, Min Hui dan Kwon masuk ke ruangan Dr. Zhou. Situasi itu malah membuat Shin Ki semakin kesal, sampai membuat Kwon mengatakan jika ia tidak lagi menyukai Shin Ki. Kejadian itu sampai membuat Min Hui mengejar Shin Ki dan mengatakan jika Shin Ki masih membencinya, jangan melukai orang-orang di sekitarnya. Shin Ki juga malah mempertanyakan kapan Min Hui pernah merasa bersalah, sebab ia malah bisa hidup bahagia, menikah dan memiliki seorang anak. Hal tersebut membuat Min Hui langsung terdiam. Kemudian rapat perihal proyek yang akan bekerja sama dengan rumah sakit Jiren pun sedang berlangsung. Di sana terdapat pihak rumah sakit, perwakilan perusahaan Bai'an, perwakilan perusahaan Cheng, dan tentunya Shin Ki sebagai investor terbesar di rumah sakit Jiren. Ternyata terdapat dua proyek yang sedang bersaing untuk mendapatkan kerjasama tersebut, yaitu proyek Min Hui dan juga proyek Lin. Pada scene yang berbeda, Shin Ki sedang melihat renovasi rumahnya yang baru saja selesai. Saat ia melihat halaman belakang rumah, mengingatkannya akan kenangan masa lalu bersama Min Hui. Saat itu, Kwon sedang berada di pusat perbelanjaan bersama Min Hui. Hal itu bersamaan dengan Shin Ki yang juga ada di sana. Lalu Min Hui harus meninggalkan Kwon sendirian. Hal itulah yang sedang membuat Kwon kembali bertemu dengan Shin Ki dan bermain bersama. Kebersamaan mereka itu akhirnya membuat Shin Ki mengetahui penyakit yang sedang ia idap oleh Kwon, dan penyakit itu sama dengan dirinya. Tak hanya itu, ia juga baru mengetahui jika Dr. Zhou bukanlah ayah kandungnya. Hal tersebut membuat Shin Ki menanyakan hari ulang tahun Kwon, sebab ia sedikit curiga akan anak tersebut. Tetapi semua itu berhasil digagalkan oleh Min Hui. Tak berhenti di sana, Shin Ki masih terus mempertanyakan hal yang sama pada Min Hui. Sebab akhirnya Min Hui memberikan jawaban yang membuat Shin Ki terdiam dan melepaskan mereka. 也就是说跟你一点关系都没有，行了吗？ Di rumah sakit, saat Min Hui sedang menjaga Kwon yang tertidur, ia mengingat saat-saat dirinya ingin melakukan aborsi. Sampai pada akhirnya, ia memilih untuk melahirkan anak tersebut. Dan juga saat ia mengetahui jika Kwon didiagnosis kelainan katup jantung bawaan, masa sulit itu berhasil dilalui Min Hui seorang diri. Di perusahaan Bai'an, Pak Ding mengganggu Min Hui, dan Min Hui pun langsung memberinya pelajaran. Setelah itu, Min Hui melihat hasil pemilihan siapa yang berhasil bekerja sama dengan rumah sakit Jiren. Dan betapa terkejutnya ia saat mengetahui jika perusahaan Bai'an gagal memenangkan kerjasama itu. Dengan perasaan yang tidak terima sebab mereka kalah tanpa alasan yang kuat. Akhirnya Min Hui pun pergi menemui Shin Ki. Saat itu Min Hui ingin meminta penjelasan dari Shin Ki, karena proyek milik perusahaan Cheng adalah proyek yang masih setengah jadi. Ditambah proyek tersebut tentang sistem bedah jantung cerdas, tetapi Shin Ki tidak bisa memberikan jawaban sebab hasil tersebut adalah dari pemungutan suara. Saat itu Shin Ki bertemu dengan Lin dan Pak Cheng. Namun pertemuannya dengan mereka malah membuat Shin Ki curiga jika Lin dan Pak Cheng sudah melakukan suatu kecurangan. Keesokan harinya, Min Hui sedang memata-matai Dekan Pu. Ia adalah atasan di rumah sakit Jiren, sebab Min Hui curiga jika hasil kerjasama itu ada hubungannya dengan Dekan Pu. Di saat yang bersamaan, Shin Ki juga ada di sana, namun ia malah mengagetkan Min Hui. Alhasil Min Hui tak sengaja memberinya pelajaran. Kejadian itu malah membuat bajunya robek dan Shin Ki segera memberikan jasnya untuk Min Hui. Sama halnya dengan Min Hui, ternyata Shin Ki juga mencurigai Dekan Pu dan ingin menyelidikinya. Kemudian aksi Min Hui pun dimulai. Ia terus mengikuti setiap gerak-gerik Dekan Pu sampai akhirnya ia hampir saja ketahuan. Namun Shin Ki berhasil menyelamatkannya. Kejadian itu malah membuat mereka berpelukan dan Min Hui yang meninggalkan bekas lipstik di baju Shin Ki. Di saat itulah Min Hui baru mengetahui jika Shin Ki juga mencurigai Dekan Pu. Bahkan Shin Ki yang sebenarnya mendukung proyek perusahaan Bai'an. Setelah itu Min Hui dan Shin Ki mengobrol di sebuah kafe. Min Hui sedang membicarakan perihal Dekan Pu. Bahkan ia juga mengajak Shin Ki untuk bekerja sama dengannya.
Dengan rasa dendam yang masih ada pada Shin Ki membuatnya menolak kerjasama itu. Namun Min Hui terus merayu Shin Ki. Sampai akhirnya Shin Ki pun menyetujui kerjasama mereka. Keesokan harinya Min Hui dan Shin Ki mulai menjalankan aksi mereka. Saat itu Min Hui mengajak istri Dekan Pu untuk bertemu dan Shin Ki yang juga bertemu dengan Lin. Mereka semua berada di suatu tempat yang sama. Lin yang melihat Min Hui sedang bersama istri Dekan Pu langsung terlihat panik. Dan benar saja perusahaan Cheng memang menyuap Dekan Pu agar mereka bisa bekerja sama dengan rumah sakit Jiaren. Aksi Min Hui dan Shin Ki itu malah membuat mereka menjadi tampak lebih dekat. Kemudian perusahaan Bayan pun mendapatkan kabar baik. Akhirnya rumah sakit Jiaren memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan Bayan. Kabar baik tersebut membuat Chow mengadakan jamuan makan malam dan ia juga mengundang Shin Ki untuk bergabung. Saat itu Chow mencoba membuat Shin Ki mabuk dengan mengajaknya meminum banyak alkohol. Sementara Min Hui yang mengetahui jika Shin Ki tidak bisa banyak minum alkohol, rela mengorbankan dirinya sendiri dengan menggantikan Shin Ki untuk meminum alkohol. Karena minuman itu akhirnya membuat Min Hui sakit perut. Lagi-lagi Shin Ki malah mengatakan jika Min Hui pura-pura peduli padanya. Dan Shin Ki yang masih belum memaafkan Min Hui. Hal tersebut membuat Min Hui mengatakan semuanya jika di masa lalu ia sama sekali tidak berniat membohongi Shin Ki. Perihal dirinya yang berpura-pura sebagai Su Tian, gadis yang disukai oleh Shin Ki. Namun semua itu dilakukannya agar Shin Ki terus bisa bertahan hidup. Sebab Su Tian sudah pergi meninggalkan Shin Ki selama-lamanya. Tak hanya itu, pada saat Shin Ki terbaring di rumah sakit, Min Hui lah yang setia menemani dirinya, sembari berharap agar Shin Ki bisa bertahan. Namun saat Shin Ki sadar Min Hui tidak ada bersamanya. Ternyata hal itu dilakukan Min Hui karena Shin Ki yang tidak ingin melihatnya lagi. Min Hui juga menanyakan apakah Shin Ki merasakan jika perasaan Min Hui itu asli atau tidak. Tetapi Shin Ki malah tidak bisa berkata apa-apa. Keesokan harinya adalah jadwal rapat mingguan antara perusahaan Bayan dan Shin Ki. Namun rapat itu diwakilkan oleh Chow. Hal yang terjadi, Shin Ki malah memberikan beberapa pertanyaan yang tidak sesuai pembahasan. Sampai akhirnya membuat Min Hui harus datang ke rapat tersebut. Padahal Min Hui sedang berusaha menghindari Shin Ki. Tak lama setelah Min Hui berada di ruang rapat, ia mendapatkan telepon dari guru sekolah Kuan. Ada sesuatu yang terjadi pada Kuan dan mengharuskan Min Hui untuk pergi menjemput Kuan. 辛总，我儿子现在在医院，我必须马上赶过去。 Di rumah sakit, Kuan sudah bersama Dr. Zhou. Tak lama kemudian, Min Hui juga ada di sana. Ternyata Kuan dibully oleh teman sekolahnya sebab ia yang memakai monitor di jantungnya. Alhasil, ia pun tidak ingin pergi ke sekolah lagi. Akhirnya, Min Hui pun berhasil menenangkan Kuan. Di sisi lain, asisten Shin Ki yang bernama Hardy memberikan saran pada Shin Ki untuk pergi ke rumah sakit menjenguk anak Min Hui. Dan saran tersebut disetujui oleh Shin Ki. Sesampainya di rumah sakit, Shin Ki melihat Kuan sedang termenung sendirian. Ia pun langsung bergegas menghampiri Kuan. Ternyata Kuan sedang sedih sebab ibu dan ayah Zhou selalu memintanya memakai monitor jantung. Mereka membohongi Kuan dengan mengatakan jika Kuan memakai alat tersebut, maka dirinya akan terlihat seperti Iron Man. Padahal Kuan tahu jika tidak ada Iron Man di dunia ini. Maka dari itu teman-teman sekolah Kuan membuli dirinya. Mendengar hal tersebut mengingatkan Shin Ki bagaimana masa kecilnya, yang juga bernasib sama seperti Kuan. Alhasil Shin Ki pun membuat Kuan percaya jika dirinya memang seperti Iron Man yang sangat hebat dan pasti teman-teman sekolah Kuan mau bermain dengannya. Saat itu Shin Ki membuat benda ajaib yang menjadikan Kuan terlihat sangat keren. Tak hanya itu, Kuan juga meminta Shin Ki untuk menjadi ayahnya sebab ia kasihan melihat ibunya yang tersiksa selama ini. Saat itu juga Shin Ki mengetahui jika Min Hui selama ini tidak memiliki pacar karena ia hanya cukup hidup bersama Kuan. Kemudian Shin Ki mengantarkan Kuan pada Min Hui. Saat itu Min Hui terlihat sangat panik mencari Kuan dan Min Hui juga melihat bahwa anaknya sudah tidak bersedih lagi sebab Shin Ki yang membuatkan benda ajaib sebagai energi jantung untuk Kuan yang menjadikan Kuan terlihat sangat keren dan percaya diri bahwa ia adalah Iron Man cilik.
Di sekolahnya, Kwon tampak sangat bahagia dan teman-temannya pun kembali mau bermain dengan dirinya. Minhui pun sangat bahagia mengetahui hal tersebut dan ia mengucapkan terima kasih pada Shin-ki. Kemudian Shin-ki pun mengobrol bersama Minhui dan saat itu Shin-ki memaafkan Minhui. Ia juga bersedia melupakan masalah di masa lalu. Akhirnya hubungan mereka berdua kembali membaik dan mereka akan menjalani hubungan sebagai mitra yang akan bekerja sama ke depannya. Saat itu Shin-ki menemui Kwon di sekolahnya. Ia memberikan topeng Iron Man pada Kwon. Hadiah itu membuat Kwon sangat senang, bahkan teman-temannya juga mengagumi hadiah yang diberikan Shin-ki untuknya. Di perusahaan, Minhui sedang mempersiapkan proyek yang ia tangani. Tak berselang lama, guru sekolah Kwon menelpon dirinya dan Minhui pun langsung terlihat sangat khawatir. Ia langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Shin-ki sudah berada di sana dengan perasaan yang sangat ketakutan. Minhui menanyakan bagaimana kondisi Kwon. Lalu Hardy memberikan kabar jika Kwon membutuhkan transfusi darah. Namun rumah sakit kehabisan stok darah. Maka dari itu Shin-ki bersedia mendonorkan darahnya. Tetapi Minhui melarangnya dan saat itulah Minhui mengatakan jika Shin-ki adalah ayah kandung Kwon. Maka ia tidak bisa mendonorkan darah untuk Kwon. 你什么态度？我是在救你。这些技术不能输血。 Karena hal itu akhirnya Minhui dan Shin-ki pun berdebat sebab Minhui yang selama ini menutupi kebenaran darinya dan Shin-ki juga sudah curiga pada Minhui. Namun semua itu dilakukan Minhui karena beberapa tahun yang lalu Shin-ki sangat membenci dirinya. Sebab di masa lalu, Shin-ki dan Sutian adalah sahabat kecil yang sudah berjanji akan bertemu kembali 15 tahun kemudian. Tetapi di hari pertemuan mereka, Sutian mengalami kecelakaan yang membuat Minhui harus berpura-pura menjadi Sutian dan bertemu dengan Shin-ki. Semua itu dilakukan Minhui demi amanah yang diberikan Sutian. Di saat ia akan menghembuskan nafas terakhirnya karena kecelakaan yang dialami Sutian dan Minhui 5 tahun lalu, alhasil hubungan percintaan Minhui dan Shin-ki di masa lalu diawali dengan kebohongan. Setelah hubungan itu terungkap, membuat hubungan mereka pun kandas dan Shin-ki sangat membenci Minhui sejak saat itu. 我跟你没有任何关系。 Di rumah, Shin-ki masih sangat kesal karena Minhui yang kembali membohonginya. Namun di samping itu, Shin-ki juga merasa sangat bahagia sebab ia ternyata sudah memiliki seorang anak yang bahkan sangat mirip dengan dirinya. Tak hanya itu, Shin-ki juga sampai membayangkan jika Kwon memanggilnya ayah. Di sisi lain, Minhui malah masih merasa tidak tenang karena Shin-ki yang mengetahui kebenarannya. Keesokan harinya, Minhui yang baru pulang bekerja sangat terkejut melihat Shin-ki yang sudah berada di rumahnya. Bahkan ia juga bermain bersama Kwon. Hal tersebut membuat Minhui sangat kesal, ditambah lagi dengan Shin-ki yang mengatakan jika ia akan tinggal di rumah itu bersama mereka berdua. Perdebatan di antara mereka pun dipergoki oleh Kwon. Alhasil Kwon pun merasa sangat senang karena ia mendengar jika Shin-ki akan tinggal bersama mereka. Namun Minhui kembali bertanya pada Kwon, apakah ia bersedia jika Shin-ki tinggal bersama mereka? Dan benar saja, Kwon sangat bersedia. 太好了，那今天晚上我要漂亮爸爸陪我睡。 Setelah itu mereka pun istirahat. Namun Shin-ki tidak bisa tidur dengan nyaman. Ia keluar kamar sembari melihat kenangan masa kecil Kwon. Tak hanya itu, ia juga sampai tertidur di perosotan yang membuat Minhui sangat terkejut. Di pagi hari, Minhui terkejut melihat Shin-ki yang ternyata berada di rumahnya, namun ia malah berpakaian seksi. Dengan santai, Shin-ki malah mengatakan bahwa ia sudah pernah melihatnya seperti itu. Kemudian tak disangka Dr. Zhou malah berkunjung ke rumahnya. Hal itu membuat Minhui kalang kabut dan langsung menyuruh Shin-ki untuk bersembunyi. Ternyata Dr. Zhou mengantarkan sarapan pagi untuk Minhui dan Kwon. Mengetahui hal tersebut membuat Shin-ki merasa kesal dan langsung menanyakan apa hubungan mereka berdua. Sebab Shin-ki tidak terima jika Kwon sampai memanggil ayah pada orang lain. Tak hanya itu, Shin-ki juga tidak mengizinkan Kwon memakan makanan yang dibawa oleh Dr. Zhou. Pada saat itu, Shin-ki juga meminta Minhui untuk menjelaskan pada Kwon jika ialah ayah kandung Kwon. Namun Kwon malah sudah memahami jika Shin-ki adalah ayah kandungnya. Mendengar hal itu membuat Shin-ki merasa sangat senang dan meminta Kwon untuk memanggilnya ayah.
Tetapi Kwon yang pintar, ia mengetahui jika ibunya tidak menyukai jika Kwon memanggil Shin-ki ayah. Maka Kwon hanya akan memanggil Shin-ki dengan namanya. 我觉得敏慧好像不喜欢让我叫你爸爸，那我就叫你新奇吧。 Perdebatan antara Shin-ki dan Min-hui pun tak berhenti di sana. Shin-ki masih terus protes perihal sarapan pagi yang dibuat Min-hui sebab ia menginginkan gizi yang baik untuk anaknya. Keesokan harinya, Shin-ki yang sedang mandi tiba-tiba kehabisan air panas dan ia pun langsung protes pada Min-hui. Lalu Min-hui pun menjelaskan padanya jika kehidupannya tidak sama seperti kehidupan Shin-ki yang kaya raya. Di pagi hari, Min-hui terlihat sangat kerepotan sampai ia meminta bantuan Kwon untuk memasukkan laptop ke tas miliknya. Setelah itu, perdebatan kembali terjadi hanya karena Shin-ki yang tidak ingin Kwon diantar dengan motor besar milik Min-hui. Alhasil mereka pun berangkat bersama menggunakan mobil Shin-ki. Kwon pun merasa sangat senang. Kemudian pada saat rapat berlangsung, Shin-ki dan Min-hui tidak bisa berkutik sebab laptop mereka ternyata tertukar, sedangkan di sana sedang banyak orang-orang penting. Alhasil Min-hui mempresentasikan proyeknya tanpa melihat bahan. Hal tersebut membuat Shin-ki terlihat sangat kagum. Setelah itu Min-hui pun diam-diam menemui Shin-ki untuk menukar laptop mereka. Lagi-lagi saat itu mereka malah berdebat dan saling menuduh. Di rumah, Kwon mendapatkan kejutan sebab kamarnya sudah berubah menjadi markas Iron Man. Semua itu berkat Shin-ki dan Kwon pun merasa sangat bahagia. Namun berbeda dengan Min-hui, ia merasa tidak terima sebab Shin-ki yang banyak mengubah perabotan di rumahnya. Perdebatan di antara mereka pun disaksikan oleh Kwon, yang akhirnya membuat Kwon bersedih. Ia juga meminta untuk Min-hui dan Shin-ki seperti orang tua teman-temannya yang tidak bernada tinggi saat bicara, bahkan saling bergandengan dan berpelukan saat berbicara. Di malam hari, Shin-ki sedang bermain bersama Kwon dan akan bersiap untuk menidurkan Kwon. Namun saat itu ia malah melihat bekas jahitan di dada Kwon yang membuat ia bersedih. Tetapi ia juga sangat bahagia karena memiliki seorang anak dan ia juga akan selalu membuat Kwon bahagia. Keesokan harinya, Kwon dan Shin-ki sedang sarapan dengan sangat terburu-buru. Ternyata mereka berdua ingin menghabiskan akhir pekan bersama. Benar saja, Shin-ki membawa Kwon ke sebuah mall yang sangat besar dan ia mengajak Kwon untuk bersenang-senang. Dari berbelanja pakaian yang sama, bahkan membeli banyak mainan dan makanan. Sesampainya di rumah, Min-hui dibuat terkejut dengan melihat banyaknya barang yang dibeli oleh Shin-ki dan Kwon serta mereka berdua yang berpakaian sama. Saat itu, Min-hui dan Shin-ki kembali berdebat sebab Min-hui tidak terima dengan kemewahan yang diberikan Shin-ki untuk Kwon. Karena selama ini Kwon sudah cukup bahagia dengan kehidupannya. Namun Shin-ki melakukan itu semua hanya karena ingin membahagiakan anaknya. Perdebatan itu pun kembali dilihat oleh Kwon. Alhasil Kwon mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat Shin-ki dan Min-hui selalu bertengkar karena dirinya. Kwon hanya ingin mereka selalu bahagia bersama. Alhasil Shin-ki pun menenangkan Kwon dan berjanji padanya. Kemudian Min-hui melihat Shin-ki dan Kwon yang sedang bermain bersama di kamar. Ia pun langsung menghampiri mereka berdua. Saat itu Min-hui mengkhawatirkan jika waktu Shin-ki sebagai CEO serta kesibukannya malah ia korbankan untuk bermain dengan Kwon. Namun Shin-ki tetap santai dengan mengatakan bahwa keuntungan terbesar menjadi CEO adalah bisa mengontrol waktu dengan bebas. Lagi-lagi Min-hui terus mempertanyakan perihal Shin-ki yang sampai kapan akan tinggal di rumahnya. Shin-ki yang pintar, ia langsung melempar pertanyaan pada Kwon. Dan Kwon pun mengatakan pada ibunya jangan selalu mengusir Shin-ki sebab betapa kasihannya Shin-ki. Saat itu Min-hui menaruh curiga pada sikap Shin-ki. Akhirnya membuat ia ingin menanyakan maksud dan tujuan Shin-ki yang sebenarnya. Namun saat itu ia melihat Shin-ki yang sedang bekerja di larut malam. Tiba-tiba laptop Shin-ki mati total dan Min-hui pun langsung membantu memperbaikinya. Walaupun dengan sedikit kesal sebab Shin-ki yang tidak tahu terima kasih. Setelah selesai mereka malah saling menatap sebab sebuah pulpen yang jatuh ke lantai. Kemudian Min-hui pun mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Kwon meninggalkannya. Ternyata Shin-ki juga paham akan hal itu jika seorang anak harus bersama ibunya sebab Shin-ki sudah merasakan hidup sebatang kara tanpa ada orang tua.
Shin Ki juga berterima kasih pada Min Hui karena tidak menggugurkan kandungannya dan akhirnya membuat Shin Ki memiliki keluarga. Di perusahaan, Min Hui sedang bersama Chow dan saat itu Chow terlihat sangat bahagia. Ia membuat Min Hui curiga jika Chow sudah memiliki pacar. Saat itu di perusahaan juga terdapat karyawan baru. Dia adalah asisten Ding yang baru. Di sisi lain, Shin Ki sedang bertemu dengan Pak Cheng. Mereka sedang membicarakan perihal proyek baru milik perusahaan Cheng. Proyek tersebut hampir membuat Shin Ki tertarik, namun ia tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Di saat yang bersamaan, Min Hui dan Chow juga berada di restoran yang sama dengan Shin Ki. Mereka diundang oleh Ding untuk menyambut asisten barunya dengan makan bersama. Namun Ding malah bersikap cabul pada asistennya tersebut. Min Hui yang melihatnya langsung berusaha menyelamatkan Mei Mei, asisten barunya itu. Tetapi Min Hui malah mendapat cemoohan dari Ding. Min Hui bahkan dikatai sok suci karena melahirkan anak yang tidak tahu siapa ayahnya. Kejadian tersebut bersamaan dengan Shin Ki yang baru saja keluar dari sebuah ruangan. Dan ia yang mendengar cemoohan itu langsung memberikan Ding pelajaran. Kemudian Min Hui mengejar Shin Ki untuk mengucapkan terima kasih. Shin Ki masih merasa sangat kesal mendengar perkataan Ding tersebut. Tak berselang lama, Chow menyusul untuk mencari Min Hui. Namun agar tidak ketahuan, Min Hui sampai mengajak Shin Ki untuk bersembunyi. Di perusahaan Blue Jay, Shin Ki merasa sangat senang berkat kue yang diberikan Min Hui untuknya. Ia pun sangat menikmati kue tersebut dan membuat moodnya menjadi sangat baik. Di sisi lain, Min Hui sedang ingin mengantarkan Kuan untuk pergi ke sekolah. Saat itu, Min Hui baru menyadari pentingnya keselamatan Kuan dan ia pun memilih untuk memesan taksi. Tak lama kemudian, Shin Ki pun datang dengan mobilnya. Ia bersiap untuk mengantarkan Kuan pergi ke sekolah. Tetapi Min Hui malah sok jual mahal. Akhirnya Shin Ki pun meninggalkan Min Hui seorang diri. Kemudian Shin Ki yang sedang dalam perjalanan berniat untuk menjemput Min Hui sebab mereka ada janji untuk pergi ke rumah sakit. Hal tersebut dipergoki oleh Ding bersamaan dengan Min Hui yang tidak sengaja menempel pada Shin Ki di dalam mobil. Kejadian itu pun langsung difoto oleh Ding. Namun Ding tidak mengetahui jika pria yang menjemput Min Hui adalah Shin Ki. Kejadian di mobil itu membuat Min Hui dan Shin Ki menjadi salah tingkah. Keesokan harinya, Min Hui pergi bekerja seperti biasa, namun ia mendapati sikap para karyawan yang sangat aneh. Sampai akhirnya Chow memanggil Min Hui dan memberitahukan atas berita yang sedang beredar di media sosial. Benar saja, foto kejadian antara Min Hui dan Shin Ki di dalam mobil tersebar di media sosial. Sampai akhirnya terdengar di telinga Shin Ki bahwa ada karyawan yang sedang membicarakan hal buruk tentang Min Hui. Di saat yang bersamaan, Min Hui langsung melacak siapa yang menyebarkan foto tersebut. Dan benar saja, lagi-lagi itu adalah perbuatan Ding. Tak berselang lama, Shin Ki menemui Min Hui. Ia protes atas berita yang sedang beredar, sebab hal itu akan mempengaruhi Kuan. Shin Ki tidak ingin ada yang menjelekkan anaknya. Sikap Shin Ki tersebut dilakukannya karena ia tidak mengetahui siapa pria yang bersama Min Hui dan betapa terkejutnya Shin Ki saat ia melihat ternyata pria tersebut adalah dirinya sendiri. Saat itu juga Shin Ki baru mengetahui jika pelaku penyebarannya adalah Ding. Kemudian Ding sedang kumat penyakit cabulnya. Tak berselang lama, Min Hui pun datang untuk memanggilnya ke ruangan direktur utama. Di sana Min Hui meminta pertanggungjawaban Ding. Ia harus membuat permintaan maaf pada web milik perusahaan. Jika tidak, maka Min Hui akan keluar dari perusahaan. Hal tersebut sempat membuat direktur utama takut. Namun Ding malah memberikan harapan pada Pak He, direktur utama perusahaan, jika ia bisa menggantikan Min Hui dan mengambil hati Shin Ki. Setelah itu dengan tingkat kepedean yang tinggi, Ding menemui Shin Ki di perusahaannya dan ia mengatakan bahwa ia ditunjuk oleh Pak He menggantikan Min Hui. Saat itu Shin Ki berakting dengan sikap seolah mendukung pernyataan Ding. Tetapi sesampainya di basement, Shin Ki membuat Ding mengingat mobil siapa yang saat itu menjemput Min Hui. Hal tersebut membuat Ding sangat ketakutan dan akhirnya ia bersedia membuat surat permintaan maaf. Di rumah, Min Hui merasa sangat senang dengan hal yang dilewatinya selama sehari itu. Ia juga bersyukur dengan kebaikan Chow padanya.
Tak hanya itu, ia juga berterima kasih pada rekan kerjanya dan ternyata Shin-ki juga ingin Min-hui mengucapkan terima kasih untuknya karena hal yang sudah ia lakukan untuk Min-hui. Namun pada saat Min-hui mengetahui jika Shin-ki lah yang membuat Ding meminta maaf dan Shin-ki juga memberitahukan bahwa pria yang saat itu adalah dirinya, hal tersebut membuat Min-hui sangat kesal sebab secara tidak langsung Shin-ki malah menyebarkan informasi hubungan mereka. Lagi-lagi, perdebatan Shin-ki dan Min-hui membuat Kwon bersedih dan secara otomatis Min-hui dan Shin-ki langsung berbicara dengan lemah lembut. Kemudian pada saat Kwon akan bersiap untuk tidur, ia malah meminta ayah dan ibunya membacakan dongeng untuk dirinya. Tak hanya itu, ia juga merengek meminta Min-hui dan Shin-ki berada di sampingnya, sampai akhirnya Kwon tertidur dengan memeluk tangan Min-hui dan Shin-ki. Hal itu membuat mereka harus tidur bersama. Setelah itu di pagi hari, Min-hui panik saat terbangun dengan posisi ia memeluk Shin-ki. Akhirnya ia pun berakting dengan masih pura-pura tidur. Tetapi Kwon mengetahui jika Min-hui hanya pura-pura tertidur. Min-hui pun menjadi sangat malu saat terbangun. Di saat yang bersamaan bel rumah berbunyi. Namun Shin-ki yang malah membuka pintu rumah. Alhasil Dr. Zhou memergoki Shin-ki yang menginap di rumah Min-hui. Saat itu Min-hui menjelaskan semuanya pada Dr. Zhou. Ia juga memberitahukan kebenaran jika Shin-ki adalah ayah kandung Kwon. Hal tersebut dilakukan Min-hui sebab Dr. Zhou adalah teman baiknya. Namun sepertinya Dr. Zhou memiliki perasaan yang lebih pada Min-hui. Setelah itu Min-hui pun kembali ke rumah, namun ia menemukan Shin-ki yang malah terlihat kesal sebab Min-hui yang sangat lama pergi mengobrol dengan Dr. Zhou. Di rumah sakit, Min-hui, Shin-ki dan rekan kerja mereka baru saja selesai mengurus sebuah proyek dan Shin-ki berencana untuk mentraktir para karyawannya. Namun Min-hui malah tidak ikut, serta Dr. Zhou yang berencana untuk memasak makanan untuk Kwon dan Min-hui. Hal tersebut semakin membuat Shin-ki tidak menyukai Dr. Zhou. Di malam hari, Shin-ki pulang lebih awal. Ia juga ikut makan bersama Dr. Zhou, Min-hui, dan Kwon. Rasa kesal Shin-ki semakin bertambah saat melihat perhatian yang diberikan Dr. Zhou pada Min-hui dan Kwon, sampai membuat Shin-ki tidak mengizinkan Kwon memanggil Dr. Zhou sebagai ayah Zhou. Kekesalan yang dirasakan Shin-ki sudah tidak bisa ditutupi olehnya. 圈圈，爸爸是不是已经跟你说过了，不能随随便便喊别人爸爸？猪爸爸也不行吗？不行。 Setelah makan malam selesai, Shin-ki menemui Min-hui di kamarnya. Lagi-lagi Shin-ki membahas perihal hubungan Min-hui dan Dr. Zhou. Padahal Min-hui sudah memberitahu dirinya bahwa mereka berdua hanyalah teman baik. Tak berselang lama, Kwon juga masuk ke kamar Min-hui. Saat itu Kwon akan bersiap untuk tidur dan ia ingin tidur bersama ayah ibunya. Namun Shin-ki tidak merespon hal itu. Begitu juga Min-hui yang berupaya membuat Kwon lupa jika ia pernah tidur bersama ayah ibunya. Di perusahaan Bai'an terjadi sedikit masalah sebab direktur utama tidak bersedia memberikan dana untuk proyek pemodelan jantung AI yang dikembangkan oleh Min-hui. Saat itu direktur utama malah memberikan dua pilihan, yaitu Min-hui harus membantu perusahaan menghasilkan uang dengan meluncurkan proyek milik Ding, atau Min-hui harus mendapatkan dana sendiri untuk mengembangkan proyek tersebut. Alhasil, Min-hui lebih memilih untuk mendapatkan dana sendiri dan menjalankan proyek itu. Kemudian Min-hui mulai memutar otak bagaimana mendapatkan dana sebesar itu. Chow pun memberikan ia sebuah ide. Awalnya Min-hui terlihat tidak setuju, namun lama-kelamaan Min-hui mau mencoba rencana tersebut. Tak disangka ternyata ide yang diberikan Chow adalah dengan meminta bantuan pada Shin-ki. Saat itu Min-hui sudah memakai kostum seperti seorang chef. Ia juga menyiapkan beberapa hidangan makanan khusus untuk Shin-ki. Situasi itu sudah membuat Shin-ki merasa curiga. Ya, benar saja Shin-ki mempertanyakan apa yang diinginkan Min-hui darinya. Dengan perasaan grogi, akhirnya Min-hui mengatakan tujuannya. Ia meminta bantuan Shin-ki untuk menjadi investor dalam proyeknya, sebab proyek tersebut cukup besar dan perusahaan Bai'an tidak menyanggupinya. Namun ketika proyek ini berhasil dijalankan, maka pendapatannya akan sangat besar. Alhasil Shin-ki hampir menolak membantu Min-hui, sebab ia sudah dalam tahap ingin menerima proyek dari Pak Cheng. Ditambah lagi proyek Min-hui baru akan mendapat keuntungan dalam 5 tahun mendatang
Dengan penuh keberanian, Minhui akan berusaha membuat 5 tahun itu hanya menjadi 2 tahun saja, dan mereka sudah akan mendapatkan keuntungan. Ia pun meminta waktu selama 2 minggu agar Shin-ki bisa membuat keputusan. Keesokan harinya adalah akhir pekan. Shin-ki dan Kwon menghabiskan hari itu bersama dengan bermain di rumah, namun keseruan mereka terhenti saat Dr. Zhou datang berkunjung. 敏慧不在， Ditambah lagi dengan Dr. Zhou yang mengatakan bahwa ia berkunjung sebab ingin melihat Kwon karena Minhui yang memintanya. Lalu kurir makanan datang untuk mengantar pesanan Shin-ki, tetapi Kwon tidak menyukai makanan tersebut. Alhasil Dr. Zhou langsung memasak untuk Kwon dan Kwon sangat menyukainya. Melihat hal tersebut membuat Shin-ki sangat kesal sampai membuat Shin-ki bertanya pada Dr. Zhou apakah ia menyukai Minhui, begitu juga sebaliknya. 你喜欢敏慧？ 那你呢？ 我什么呀？ Namun mereka masih sama-sama tidak memberikan jawaban apapun. Di malam hari, Minhui baru pulang ke rumah dan terlihat sangat lelah. Ia bahkan masih melanjutkan pekerjaannya. Alhasil ia berdiskusi perihal proyeknya pada Shin-ki. Ternyata Shin-ki juga memiliki beberapa informasi yang tidak dimiliki Minhui. Hal itu membuat Minhui langsung merebut iPad Shin-ki. 给我，你不该是吧？不要不要不要不要不要！ 那就这样耗着给我。 Tak berhenti di sana, akhirnya mereka pun mengerjakan proyek itu bersama. Lalu Minhui pun menghabiskan waktu 2 minggu itu dengan sangat bekerja keras. Di hari terakhir, Kwon menelpon Minhui. Saat itu, Shin-ki juga ada di sana. Ternyata ia diam-diam ingin melihat Minhui. 但是我今天依然要加班。 Di sisi lain, Minhui sudah berhasil menyelesaikan proyeknya, dan hari itu menjadi hari ia bersantai bersama Chao. Mereka pun pergi untuk minum. Alhasil membuat Minhui menjadi mabuk. Tak berselang lama, Dr. Zhou ada di sana dan ia langsung membantu Minhui pulang ke rumah. Ternyata hal itu dilihat oleh Shin-ki. Lalu Shin-ki pun langsung seperti tidak terima melihat Minhui bersama Dr. Zhou. Alhasil Shin-ki yang membawa Minhui masuk ke dalam rumah. Ternyata Minhui tidak bisa terlalu banyak mengkonsumsi alkohol karena bisa membuat sakit lambungnya kambuh. Shin-ki pun langsung membawakan obat untuknya. Namun tak disangka Minhui malah menciumnya, yang membuat Shin-ki tidak bisa berkutik. Keesokan harinya Minhui baru terbangun dan melihat Shin-ki. Langsung membuatnya mengingat kejadian di malam itu. Namun ia meyakinkan diri jika itu hanyalah sebuah mimpi. Saat itu, Minhui malah bertanya apakah semalam ia ada melakukan sesuatu sampai membuat Shin-ki tersedak. Lagi-lagi mereka berdebat hanya karena Shin-ki yang menggunakan laptop milik Minhui. 我是不是那个你？ Di perusahaan Blue Jay, Shin-ki terlihat sangat bahagia sampai membuat Hardy merasa heran. Dan di sisi lain, Minhui dan Chao sedang berada di perusahaan Baian. Saat itu, Minhui memberikan info yang sangat bagus pada direktur utama, sebab Blue Jay sudah bersedia berinvestasi untuk proyek mereka. Pada scene yang berbeda, Shin-ki sedang bermain golf bersama Pak Cheng dan Lin. Shin-ki juga ingin meminta maaf langsung pada mereka, sebab kerjasama mereka yang batal. Namun ada kesalahan yang dilakukan Lin. Ia membuat Shin-ki berpikir bahwa percuma jika proyek yang perusahaan Cheng luncurkan sangat bagus, tetapi orang di balik itu memiliki niat buruk dan tidak tulus. Setelah itu, Shin-ki menyusul Kwon dan Minhui yang sedang berada di wahana permainan. Mereka pun bermain bersama, seperti layaknya keluarga bahagia. Kebersamaan mereka pun disaksikan oleh Dr. Zhou dan ia terlihat tidak menyukai itu. Dr. Zhou pun menegur mereka untuk mengingatkan kesehatan Kwon. Secara otomatis wajah Shin-ki pun langsung berubah. Shin-ki dan Dr. Zhou terlihat seperti musuh bebuyutan. Tak hanya itu, Dr. Zhou juga memberikan Minhui sebuah hadiah atas keberhasilannya menyelesaikan proyek. Di rumah, Minhui membuka hadiah tersebut. Awalnya ia tidak begitu senang karena ia tidak terlalu pandai memakai sepatu hak tinggi. Namun karena Shin-ki yang mengetahui jika selera Dr. Zhou buruk sama dengan Minhui. Hal itu pun langsung membuat Minhui menjadi sangat menyukai sepatu tersebut. Dan Shin-ki terlihat sangat tidak terima dengan itu semua. 又动敏慧了你！别给我擦了。 Keesokan harinya, Shin-ki bersama Hardy pergi ke sebuah toko sepatu. Ia juga ingin membelikan sebuah sepatu untuk Minhui. Di rumah dengan rasa gengsi yang sangat besar, Shin-ki pun memberikan sepatu tersebut pada Minhui.
Namun ia malah mengatakan jika sepatu itu diberikan oleh orang lain untuknya. Lalu Shin-ki membantu memakaikan Min-hui sepatu yang membuat mereka saling bertatapan. Kwon yang pintar langsung mengetahui jika sebenarnya Shin-ki cemburu pada Dr. Zhou. Namun Shin-ki tidak mengakuinya. Kwon menjadi heran mengapa orang dewasa sangat suka perbuatan yang lain di mulut, lain di hati. Kejadian itu pun membuat Min-hui salah tingkah. Ia juga memuji sepatu yang diberikan Shin-ki karena sesuai dengan yang ia sukai. Di perusahaan Blue Jay sedang terjadi sedikit masalah yang mengharuskan Shin-ki untuk terbang ke Beijing mengurus masalah tersebut. Di sekolah, Min-hui sedang menjemput Kwon. Saat itu, Min-hui juga bertemu dengan orang tua siswa lain yang mengajaknya untuk menghadiri acara di sekolah. Namun, setiap orang tua harus membawa makanan yang berbeda. Min-hui pun bersedia menghadiri acara tersebut. Sesampainya di rumah, Min-hui langsung mencari resep kue yang akan ia bawa ke acara sekolah Kwon. Saat itu, Kwon menginginkan Shin-ki juga ikut ke acara tersebut. Namun ternyata Shin-ki sibuk dengan urusan kerja. Alhasil Min-hui segan untuk memberitahunya perihal acara di sekolah Kwon. Keesokan harinya, Min-hui langsung praktek membuat kue dengan bekal tutor di sebuah video. Saat itu, Kwon juga mengirimkan foto-foto Min-hui pada Shin-ki. Tetapi kue buatan Min-hui malah gagal total. Saat percobaan kedua dilakukan, seisi rumah Min-hui berisi asap. Kejadian itu pun diketahui oleh Dr. Zhou. Kemudian Dr. Zhou lah yang membantu Min-hui membuat kue tersebut. Di sisi lain, Kwon sedang bersama Hardy untuk belanja beberapa snack yang nantinya akan ia berikan kepada teman-temannya. Dan saat itulah Shin-ki baru mengetahui jika sebenarnya Kwon juga ingin Shin-ki ikut bersamanya ke acara tersebut. Setelah itu acara di sekolah Kwon pun sedang berlangsung, namun Kwon bersedih sebab teman-temannya tidak menyukai kue yang ia bawa. Dan kue-kue lain sangatlah menarik, tidak seperti kue buatan ibunya. Tak berselang lama Shin-ki juga ada di acara tersebut. Ia berhasil membuat Kwon menjadi sangat senang, begitu juga dengan semua teman-temannya. Tak hanya itu, Shin-ki juga menyemangati Min-hui, sebab ia sudah berniat untuk membuat kue itu. Akhirnya Shin-ki pun mengajak Min-hui dan Kwon untuk membuat kue mereka bertiga. Mereka pun terlihat sangat bahagia. Kebersamaan mereka itu dilihat oleh Dr. Zhou. Alhasil Dr. Zhou langsung pergi dengan muka yang sangat murung. Di malam hari, Min-hui dan Shin-ki makan mie instan bersama. Walaupun hanya makan sederhana, namun mereka sangat menikmatinya. Min-hui juga berterima kasih pada Shin-ki atas hal yang sudah ia lakukan. Di perusahaan Bai-an, Chow sedang sangat bahagia sebab ia mengingat kejadian bersama pria berondongnya. Tak hanya Chow, Min-hui juga terlihat sangat bahagia. Saat itu Min-hui baru memberitahu Chow jika ayah kandung Kwon adalah Shin-ki. Chow sangat terkejut, namun ia menginginkan Min-hui agar Min-hui bisa melupakan masa lalu dan melanjutkan masa sekarang hingga masa depan, serta jujur akan perasaannya. Di rumah sakit, Shin-ki, Min-hui dan Dr. Zhou sedang rapat. Mereka membicarakan perihal proyek yang sedang Min-hui tangani, dan Min-hui meminta tolong Dr. Zhou untuk mencarikan pasien yang sesuai dengan proyek miliknya. Shin-ki yang melihat Dr. Zhou begitu dekat dengan Min-hui langsung menjadi pembatas mereka berdua. Tak hanya itu, Shin-ki juga tidak membiarkan Dr. Zhou dan Min-hui menghabiskan waktu berdua. Di malam hari, Min-hui dan karyawannya masih tetap bekerja. Saat itu, Shin-ki juga ada di sana. Min-hui yang tidak tega melihat karyawannya kelelahan langsung meminta mereka semua beristirahat. Shin-ki yang melihat pengorbanan Min-hui membuatnya sangat kagum. Lalu pada saat mereka sedang mengurus beberapa berkas, malah membuat mereka saling berdekatan. Dan hampir saja Shin-ki mencium Min-hui. Tetapi aksi itu gagal sebab security yang datang mengecek ruangan karena listrik sedang padam. Kejadian tersebut membuat mereka berdua menjadi salah tingkah. Kemudian di rumah, Kwon sedang bermain bersama Hardy. Tak lama kemudian Min-hui dan Shin-ki pun sudah pulang ke rumah. Terlihat jelas bahwa Shin-ki sangat dekat dengan anak lelakinya itu. Setelah itu, Min-hui masih melanjutkan pekerjaannya. Shin-ki pun menemui Min-hui sembari memberikan riwayat penyakit pasien yang dibutuhkan Min-hui. Betapa terkejutnya Min-hui saat mengetahui jika pasien tersebut adalah Shin-ki. Lalu Shin-ki pun menyuruh Min-hui untuk beristirahat sebab ia bukan Iron Man. Keesokan harinya, Shin-ki sedang berada di rumah sakit. Saat itu Hardy masih merayu Shin-ki agar ia mau melakukan pemeriksaan menyeluruh. Namun Shin-ki menolaknya dan akhirnya berkat rayuan Min-hui membuat Shin-ki bersedia melakukan pemeriksaan itu. Tetapi Min-hui harus menemaninya di sana.
Lalu mereka pun berada di ruangan pemeriksaan. Suasana itu membuat Min Hui mengingat perjuangan Kwon untuk sembuh. Maka ia pun langsung memegang tangan Shin Ki, sebab Kwon juga melakukan hal yang sama saat ia akan mengalami situasi seperti itu. Setelah selesai, lagi-lagi mereka bertemu dengan Dr. Zhou, dan Shin Ki langsung bersikap cuek padanya. Tak hanya itu, Shin Ki berakting agar Dr. Zhou keluar dari ruangannya. Namun Min Hui malah ikut bersama Dr. Zhou. Alhasil Shin Ki pun menjadi sangat kesal. Kemudian Shin Ki yang merasa suntuk karena sendirian memilih untuk keluar ruangan sembari melihat Min Hui. Namun ia malah melihat Dr. Zhou sedang bersama seorang wanita. Alhasil membuat Shin Ki menguping pembicaraan mereka. Ternyata Dr. Zhou memang menyukai Min Hui, sedangkan wanita itu sangat menyukai Dr. Zhou. Dr. Zhou pun memergoki Shin Ki yang sedang menguping. Dan ia langsung berterus terang jika ia memang sudah menyukai Min Hui dari 4 tahun lalu. 我喜欢敏慧，从4年前第一次见到她的时候，我就喜欢上她了。 Saat itu Dr. Zhou membalikkan pertanyaan apakah Min Hui akan kembali menyukai Shin Ki. Shin Ki pun dengan tegas menjawab iya. 你觉得敏慧会重新喜欢上你吗？ 会。 Di sisi lain, Min Hui sudah kembali ke ruangan dengan membawakan sebungkus coklat. Namun pada saat Shin Ki kembali, ia melihat Min Hui yang sedang tertidur dan sebungkus coklat yang ada di meja. Lalu Shin Ki pun memindahkan posisi tidur Min Hui. Hal itu membuat Min Hui terbangun, tetapi Shin Ki tetap pura-pura tidak mengetahuinya. Sampai akhirnya Min Hui benar-benar terbangun dan Shin Ki pun berterima kasih atas coklat yang diberikan Min Hui untuknya. Saat itu adalah saat yang sangat menegangkan bagi Min Hui, sebab ia sedang menantikan keputusan terakhir perihal investasi proyek miliknya. Alhasil, Min Hui pun mendapatkan kabar gembira dari Shin Ki, karena investasi itu akhirnya disetujui. Lagi-lagi, Shin Ki malah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Lalu mereka pun ingin merayakan hari bahagia itu, dan pastinya juga bersama Kwon. Kemudian Shin Ki langsung bersiap-siap dan Hardy yang selalu setia membantu Shin Ki. Tak hanya itu, Shin Ki juga sampai membeli sendiri hadiah yang akan diberikan untuk Min Hui. Di sisi lain, Chow sedang menunggu Min Hui, sebab ia ingin memperkenalkan pacar barunya pada Min Hui. Namun saat Min Hui berada di lift untuk menemui Chow, ada seorang pria yang melecehkan seorang wanita. Lantas saja membuat Jia Jun langsung membalasnya. Akhirnya Min Hui dan Jia Jun memberikan pria itu pelajaran. Kejadian itu menjadi awal perkenalan Jia Jun kekasih Chow dengan Min Hui. Di malam hari, Shin Ki sedang grogi, hanya perihal hadiah yang akan ia berikan pada Min Hui, sampai membuatnya panik saat Min Hui dan Kwon baru sampai di sana. Malam itu pun menjadi malam yang sangat berbahagia bagi mereka. Setelah selesai, Min Hui dan Kwon pun keluar dari restoran itu. Namun pada saat Min Hui sedang menerima telepon, Kwon langsung menghilang. Alhasil Shin Ki dan Min Hui menjadi sangat panik. Tak lama kemudian akhirnya mereka menemukan Kwon. Ternyata Kwon sedang berada di sebuah toko baju, sebab ia ingin memberikan Min Hui hadiah. Seperti Shin Ki yang juga memberikan hadiah pada Min Hui. Tetapi Min Hui sudah sangat histeris karena ia sangat takut kehilangan Kwon. Lalu Kwon dan Shin Ki pun membantu menenangkan Min Hui. Kemudian mereka pun pulang ke rumah. Di rumah, Min Hui dan Shin Ki saling berterima kasih sebab mereka sama-sama berlaku baik pada Kwon. Sampai akhirnya Min Hui mengatakan bahwa mereka akan bisa melupakan masa lalu dan merawat Kwon bersama sebagai orang tua. Lalu Min Hui pun memegang tangan Shin Ki yang akhirnya membuat mereka terlihat lebih akrab. Keesokan harinya, Min Hui melihat sebuah kemeja putih beserta bekas lipstik yang tergantung di kamar Kwon. Kemeja itu adalah milik Shin Ki. Alhasil Min Hui pun berniat untuk memberikan hadiah pada Shin Ki. Kemudian Min Hui pergi ke perusahaan Blue Jay. Ia ingin bertemu dengan Shin Ki untuk memberikan sebuah hadiah. Namun suasana hati Min Hui langsung berubah saat ia melihat sebuah surat di meja Shin Ki. Ternyata surat tersebut tentang gugatan hak asuh anak. Dengan mata yang berkaca-kaca, Min Hui langsung mengingat semua perlakuan Shin Ki pada Kwon. Di sisi lain, Shin Ki juga baru mengetahui perihal surat gugatan hak asuh anak tersebut dan ia tidak menyetujuinya sebab surat tersebut bukan dibuat oleh Shin Ki, namun dibuat oleh ketua dewan. Shin Ki pun langsung meminta Hardy untuk membatalkan gugatan tersebut. Namun apa boleh buat, Min Hui sudah terlanjur mengetahuinya dan ia sudah langsung berpikir jika semua itu memang ulah Shin Ki.
Alhasil Min Hui pun sangat kecewa pada Shin Ki dan ia meluapkan amarahnya pada Shin Ki sebab Min Hui tidak akan pernah rela jika ada seseorang yang ingin memisahkan Kwon dari dirinya. Min Hui juga sudah tidak mempercayai semua penjelasan Shin Ki. Di rumah, Kwon terus menanyakan Shin Ki pada ibunya sampai membuat Min Hui memarahi Kwon karena terbawa emosi. Namun Min Hui masih terus berusaha membuat Kwon mengerti agar tidak menanyakan Shin Ki. Pada scene yang berbeda, Shin Ki malah tidak bisa tidur dan ia dikejutkan dengan keberadaan Hardy. Keberadaan Hardy itu setidaknya membuat Shin Ki mampu meluapkan isi hatinya. Keesokan harinya, Min Hui meminta izin cuti sebab ia sedang kurang sehat. Lalu di rumah sakit, Shin Ki sedang menunggu kedatangan Min Hui karena ia tidak bisa menghubunginya. Tak berselang lama, Chow pun ada di sana dan ia sengaja memberitahu Dr. Zhou jika Min Hui sedang kurang sehat. Lalu Chow memintanya untuk menemui Min Hui. Shin Ki yang mengetahui hal tersebut merasa tidak terima, lalu ia pun ikut untuk melihat keadaan Min Hui. Sesampainya di sana, Min Hui hanya memperbolehkan Dr. Zhou masuk ke dalam rumah dan tidak memperdulikan Shin Ki. Saat itu, Min Hui menceritakan masalah antara dirinya dan Shin Ki pada Dr. Zhou. Saat itu, Shin Ki sedang termenung, bahkan ia meminta Hardy untuk mengganti perabotan yang ada di rumahnya. Semua itu terjadi karena masalah yang sedang ada pada dirinya dan Min Hui. Tak lama kemudian, Kwon menelpon Hardy sebab nomor Shin Ki sudah tidak ada di ponsel Min Hui. Akhirnya Shin Ki pun bisa berbicara pada Kwon. Lagi-lagi ia menjadikan Kwon sebagai perantara ia berbicara dengan Min Hui. Di malam hari, Kwon kembali menelpon Shin Ki. Saat itu Kwon curiga jika Min Hui dan Shin Ki sedang bertengkar sampai Kwon tidak habis pikir dengan tingkah orang dewasa sebab suka membohongi perasaannya sendiri. Akhirnya Min Hui mencoba menjelaskan perihal masalah mereka berdua pada Kwon yang mengharuskan Shin Ki kembali ke rumahnya untuk sementara waktu. Tetapi Kwon akan tetap bisa bertemu dengan Shin Ki dan bermain bersamanya. Di perusahaan Baean, Min Hui mendapatkan kabar dari Chow jika ia diundang untuk ikut berpartisipasi dalam konferensi AI. Min Hui pun merasa senang sebab itu adalah salah satu cara agar proyeknya dikenal banyak orang dan mendapat dukungan. Tak hanya itu, ia juga bisa membawa Kwon liburan bersamanya. Keesokan harinya, Shin Ki sedang ingin menemui Min Hui di perusahaannya. Namun Min Hui tidak ada di sana sebab ia sudah pergi ke Shanghai untuk menghadiri konferensi AI. Min Hui lebih dulu berangkat karena ia ingin liburan bersama Kwon. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Shin Ki ingin menyusul mereka. Di perjalanan menuju Shanghai, Min Hui dan Kwon diperlakukan sangat istimewa selama di pesawat, bahkan sesampainya mereka di hotel. Namun ketika di hotel, Min Hui sudah menyadari jika semua itu adalah ulah Shin Ki, maka ia pun menolak kamar mewah yang diberikan untuknya dan Kwon. Tak berselang lama, Shin Ki juga sampai di hotel yang sama dengan Min Hui. Saat itu ia berniat ingin menemui Min Hui dan Kwon. Namun tak disangka ada seorang wanita yang menghampiri Shin Ki, bahkan sampai menciumnya. Kejadian itu pun dilihat oleh Min Hui dan Kwon. Karena tidak mau terjadi kesalahpahaman, Shin Ki pun mencoba menjelaskan pada Min Hui yang akhirnya dibantu oleh wanita tersebut. Ternyata wanita itu adalah kakak Shin Ki yang bernama Cindy, ketua Dewan Anggi. Akhirnya mereka pun duduk bersama. Cindy terlihat sangat ramah dengan Kwon dan Min Hui. Ia bahkan memuji kecantikan Min Hui serta imutnya putra Shin Ki. Semua tingkah Kwon sangat membuat Cindy terpukau. Lalu Cindy pun mengajak mereka untuk makan malam bersama. Kemudian makan malam itu pun berjalan dengan lancar dan mereka terlihat sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena Min Hui yang salah paham oleh perkataan Cindy. Saat itu Cindy salah mengatakan sebuah peribahasa dan ia juga malah mengatakan jika mereka bisa untuk mengurus Kwon. Hal tersebut membuat Min Hui marah dan langsung membawa Kwon pergi dari sana. Di kamar hotel, Min Hui sedang mengeringkan rambut Kwon. Dan saat itu Kwon merasa ibunya sedang tidak baik-baik saja. Kemudian Kwon pun membuat Min Hui tenang sebab Kwon yang mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Min Hui dan akan selalu bersama ibunya. Kwon akan bersedia tinggal bersama Shin Ki jika Min Hui juga ikut bersamanya. Saat itu Shin Ki ingin bertemu dengan Min Hui. Namun ia lebih dulu disambut oleh Kwon. Kwon langsung meminta Shin Ki untuk membujuk ibunya sebab ia tahu mereka sedang tidak baik-baik saja. Ternyata Shin Ki ingin memberikan sebuah pencabutan gugatan hak asuh anak. Namun Min Hui masih sedikit tidak percaya sebab Shin Ki sudah melakukan banyak hal untuk Kwon.
Tetapi Shin-ki sudah menyadari jika Kwon tidak akan bisa berpisah dengan ibunya, apalagi diminta untuk memilih antara ayah dan ibu. Lalu Min Hui pun melihat isi surat tersebut dan ia menyetujuinya. Keesokan harinya, Kwon dan Min Hui akan berjalan-jalan. Namun Kwon ingin berkemah sebab Min Hui yang sudah pernah berjanji padanya. Akhirnya Kwon mengadu pada Chow. Tak berselang lama sebuah mobil pun datang, beserta perlengkapan kemah di dalamnya. Saat itu Chow mengatakan bahwa semua itu adalah kejutan yang ia berikan. Kwon pun merasa sangat senang selama di perjalanan. Sesampainya mereka di tepi pantai, Min Hui mulai curiga pada Chow, sebab Chow yang tidak mengetahui barang-barang yang ia siapkan untuk mereka. Ditambah lagi, tiba-tiba Shin-ki juga ada di sekitaran pantai dan bertemu dengan mereka. Tetapi karena hal itu membuat kebahagiaan Kwon terasa sangat lengkap. Bahkan tidak disadari, Min Hui juga ikut bahagia walaupun sedikit gengsi. Setelah selesai berkemah, mereka pun kembali ke hotel. Kwon yang sudah tertidur terpaksa dibawa Shin-ki ke kamarnya sebab Min Hui yang harus menemui Chow. Karena saat itu Chow sedang galau. Kemudian Min Hui pun menjemput Kwon ke kamar Shin-ki. Namun mereka sedang asyik bermain. Alhasil Min Hui menunggu mereka bermain selama setengah jam sembari mengerjakan bahan untuk konferensi AI. Tetapi Min Hui malah tertidur. Shin-ki yang melihat Min Hui tertidur langsung membawanya ke kamar untuk istirahat dengan nyaman. Saat itu Shin-ki akan mencium Min Hui, tetapi aksinya gagal sebab gerak tubuh Kwon yang mengejutkan mereka berdua. Alhasil mereka pun menjadi salah tingkah. Hari itu adalah hari konferensi AI dimulai. Min Hui pun disemangati oleh Kwon dan Shin-ki. Tak hanya mereka, Pak Cheng dan Lin juga ada di sana. Saat itu mereka lagi-lagi terlihat seperti mempunyai niat yang jahat pada Min Hui. Benar saja, tiba-tiba ketua panitia memberitahu Min Hui jika presentasi proyeknya terpaksa dibatalkan dan bisa saja tetap dilakukan, namun pada sesi terakhir. Mengetahui hal tersebut membuat Min Hui kecewa, namun tidak membuatnya patah semangat. Shin-ki yang menyadari hal tersebut langsung mengkhawatirkan Min Hui dan ingin membantunya. Namun Min Hui masih bisa mengatasi sendiri masalah itu. Benar saja, di akhir sesi Min Hui berhasil menarik perhatian semua orang dan melanjutkan presentasinya. Proyek yang dijelaskan oleh Min Hui itu pun membuat semua orang terpukau, termasuk Shin-ki dan Cindy. Saat itu Shin-ki tidak tinggal diam, ia langsung memperingatkan Pak Cheng jangan pernah bermain curang. Lagi-lagi Pak Cheng malah menjelekkan Min Hui. Namun Shin-ki bersikap santai saja saat mendengarnya. Di kamar hotel, Min Hui mendapatkan sebuah hadiah dan hadiah tersebut diberikan oleh Shin-ki. Mereka berdua pun bertukar pesan yang malah membuat mereka menjadi tersenyum. Hadiah yang diberikan Shin-ki itu akan digunakan oleh Min Hui di malam pesta konferensi AI. Acara pesta konferensi AI pun dimulai. Orang-orang di sana terpukau dengan kecantikan Min Hui. Saat itu Min Hui datang bersama Kwon. Lalu Chow pun memuji gaun yang Min Hui kenakan. Shin-ki dan Cindy juga ada di acara tersebut. Shin-ki terus memandangi kecantikan Min Hui. Tak hanya ia, Cindy juga memuji kecantikannya. Kemudian Min Hui menjadi dikenal orang-orang penting karena kehebatannya. Lin yang melihat itu menjadi sangat iri dan ia melakukan hal buruk pada Kwon yang membuat Kwon kesakitan serta membuatnya memanggil Min Hui. Karena itulah semua orang mengetahui jika Kwon adalah anak dari Min Hui. Tak kehabisan cara, lagi-lagi Lin berani mengatakan jika anak Min Hui itu tidak tahu siapa ayahnya. Shin-ki yang mendengar hal tersebut langsung merasa tidak terima dan Shin-ki dengan berani mengatakan bahwa ialah ayah Kwon. Serta ia tidak akan membiarkan mereka menderita sebab mereka berdua adalah orang yang paling penting untuknya. Alhasil semua orang malah mengagumi sikap Shin-ki dan mereka terlihat sangat bahagia. Di kamar setelah selesai meniduri Kwon, Shin-ki menemui Min Hui. Saat itu Min Hui sedang dalam keadaan mabuk. Ia bertanya pada Shin-ki apakah Shin-ki menyukainya. Shin-ki pun sempat terdiam. Namun di saat Shin-ki akan benar-benar menyatakan bahwa ia menyukai Min Hui, malah digagalkan sebab Min Hui muntah karena terlalu banyak minum alkohol. Di sisi lain, Chow sedang menghabiskan malam bersama Jia Jun. Saat itu, Chow menceritakan perjalanan hidup Min Hui yang cukup berat. Chow juga menceritakan perihal Su Tian. Ternyata Su Tian adalah kakak kandung Jia Jun.
Chao memberitahunya perihal kecelakaan yang menimpa Sutian dan Minhui. Namun saat itu Minhui lebih beruntung dan bisa selamat. Mengetahui hal tersebut membuat Jiajun terlihat sangat marah. Keesokan harinya Minhui baru terbangun dari tidurnya. Setelah bersiap, ia melihat Shinki yang bertingkah lucu. Ia memainkan dua karakter yang mengingatkan perjalanan mereka 5 tahun yang lalu. Hal itu membuat Minhui sangat terharu dan Shinki yang ingin meminta kesempatan sekali lagi. Saat itu Shinki sudah hampir menyatakan kembali perasaannya pada Minhui. Namun digagalkan dengan kedatangan Jiajun. Ia sangat marah pada Minhui sebab ia mengira bahwa Sutian meninggal karena menyelamatkan Minhui. Saat itu kesalahpahaman pun masih terjadi sebab kematian Sutian 5 tahun yang lalu. Jiajun terus menganggap jika Minhui lah penyebab kakaknya meninggal. Begitu juga Shinki, ia masih tetap mempertanyakan perihal kebenaran tragedi kecelakaan itu. Padahal Minhui sudah berulang kali menjelaskan padanya. Hal itu pun membuat Minhui sedih dan kecewa karena Shinki yang ternyata masih tidak percaya padanya. Tak hanya Minhui, Chao juga kecewa melihat sahabatnya diperlakukan seperti itu. Setelah itu Shinki dan Jiajun masih memperbincangkan tragedi tersebut. Shinki mempertanyakan hal apa yang sampai membuat Jiajun bisa mengatakan bahwa Minhui adalah penyebab kematian kakaknya. Ternyata ia mendapatkan informasi dari seseorang tentang hal itu. Tak lama kemudian Minhui pun menyusul mereka. Ia mengajak Shinki dan Jiajun untuk pergi ke kota Xi'an demi mendapatkan kebenaran. Sebab ia sama sekali tidak pernah menyakiti Sutian. Sesampainya di kota Xi'an, Shinki dan Jiajun masih terus menceritakan Sutian. Jiajun menanyakan bagaimana jika memang Minhui lah penyebab kematian Sutian. Dan dengan tegas Shinki menjawab bahwa ia tidak akan memaafkan orang yang mencelakai Sutian. Ternyata Minhui mendengar percakapan mereka berdua yang membuat ia merasa sangat sedih. Keesokan harinya, Shinki, Minhui, dan Jiajun mulai mencari orang yang bisa memberikan informasi kepada mereka tentang tragedi kecelakaan 5 tahun lalu, hingga akhirnya mereka menemukan orang tersebut. Saat itulah kebenaran yang sebenarnya terungkap, bahwa Minhui bukanlah penyebab kematian Sutian. Tetapi waktu itu Pak Jiang hanya bisa menyelamatkan Minhui, dan ketika Minhui juga ingin menyelamatkan Sutian, ia sedang mengambil sebuah foto yang sangat berharga untuknya. Setelah mengetahui kebenarannya, Minhui kembali mengingat keceriaan yang ada pada Sutian. Dan foto yang ingin diselamatkan Sutian adalah foto dirinya bersama Jiajun. Alhasil hubungan Minhui dan Jiajun kembali membaik. Di sisi lain, Kuan sedang asyik bermain bersama Dr. Zhou dan juga Zuzu. Sin pun berpindah. Di pinggir danau, Shinki sedang bersama Minhui. Namun Minhui tidak bisa menutupi kekecewaannya, dan rasa sakit hati yang ia rasakan juga tidak berguna. Sebab Shinki tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh Minhui. Saat itu Shinki masih mencoba menjelaskan kemarahan Jiajun adalah hal yang wajar, karena Jiajun tidak mengetahui bagaimana ia harus menghadapi kenyataan itu. Tetapi Shinki tetap tidak percaya jika Minhui yang menyebabkan kematian Sutian. Keesokan harinya, Minhui sudah tidak ada di penginapan. Shinki pun pergi untuk mencari kebenaran Minhui. Ternyata Minhui ada di tempat pertama kali mereka bertemu. Di tempat tersebut, Shinki mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Minhui. Shinki juga berharap jika Minhui dan Kuan selalu ada bersamanya. Namun Minhui menolak perasaan Shinki itu. Ia dengan jelas mengatakan bahwa hubungan mereka sudah berakhir 5 tahun lalu. Sebab ia tidak ingin bayang-bayang Sutian akan selalu ada di hidup mereka, seperti saat ini. Tetapi perasaan Shinki pada Sutian tidak sama seperti perasaannya pada Minhui. Minhui pun mempercayai hal itu. Tetapi untuk kedepannya mereka hanyalah orang tua Kuan. Di luar itu mereka tidak memiliki hubungan yang spesial. Setelah itu Minhui pun kembali ke rumah. Kuan memberitahu Minhui jika Zuzu akan menikah dengan Dr. Zhou. Minhui pun langsung mempertanyakan kebenarannya pada Dr. Zhou. Namun Dr. Zhou menepis pertanyaan itu. Hal tersebut yang akhirnya membuat Minhui mengatakan pada Dr. Zhou jika Minhui benar-benar sudah meninggalkan Shinki.
Di sisi lain, Shin-ki terus mengecek ponselnya sebab ia sangat menantikan balasan pesan dari Min-hui sampai membuat ia tidak bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya, Shin-ki sudah menunggu Min-hui di perusahaan Baian demi menanyakan mengapa Min-hui tidak membalas pesannya. Ternyata Min-hui tidak akan lagi membalas pesan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan dan hubungan mereka pun hanya sebatas rekan kerja. Shin-ki mendengarnya terlihat sangat tidak terima. Kemudian di setiap hari Shin-ki selalu berusaha untuk mendekati Min-hui, namun usahanya terus-terusan gagal. Di malam hari akhirnya usaha Shin-ki mendapat kemajuan. Ia berhasil masuk ke rumah Min-hui. Namun masih dengan bantuan Kwon, ia pun begitu sangat perhatian pada Min-hui dan Shin-ki berencana mengajak Kwon jalan-jalan agar mereka bertiga bisa pergi bersama. Tetapi sangat disayangkan Min-hui malah tidak mau ikut bersama mereka dan memilih untuk pergi sendiri. Hal itu membuat Shin-ki menjadi sangat galau. Dengan kepintaran Kwon, ia berhasil membuat ayahnya tenang sebab ia menanyakan keberadaan Dr. Zhou untuk memastikan jika Min-hui sedang tidak bersama Dr. Zhou. 不过你以后不能再说想他了，爱他也不能说。 Kemudian Min-hui dan Chow pun berada di sebuah bar. Di sana mereka sedang galau dengan hubungan percintaan masing-masing. Sama halnya dengan dua wanita cantik itu, Shin-ki dan Jia-jun juga sedang pusing bagaimana meluluhkan hati orang yang mereka sukai. Alhasil Jia-jun mengajak Shin-ki untuk bekerja sama. Lalu Shin-ki pun menyetujuinya dan terbentuklah aliansi pengejar cinta. Keesokan harinya, rencana pun dimulai. Shin-ki mendengarkan saran dari Jia-jun untuk mengirimkan banyak bunga ke kantor Min-hui. Tak hanya bunga, ia juga memberikan hadiah beserta kalimat romantis. Tetapi Min-hui tidak menyukai hal tersebut. Setelah itu, Min-hui dan rekan kerjanya sedang rapat untuk membicarakan proyek milik Min-hui. Tak berselang lama, Shin-ki pun ada di sana. Tetapi ia sedikit terkejut melihat ruangan kerja para karyawan Min-hui dipenuhi dengan bunga. Namun di ruangan Min-hui tidak ada satupun bunga. Lalu Shin-ki malah ikut bergabung di rapat tersebut. Ternyata tujuannya hanyalah untuk mendekati Min-hui. Setelah rapat selesai, Shin-ki masih terus mengikuti Min-hui sampai di ruangan kerja. Saat itu Min-hui mengatakan bahwa ia tidak menyukai bunga pemberian Shin-ki. Min-hui juga terus menolak ajakan Shin-ki sampai Shin-ki menjadi heran bahwa ia benar-benar tidak berhasil berkencan dengan Min-hui sekalipun. Di malam hari, Shin-ki dan Jia-jun sedang galau sampai mereka tidak memperdulikan godaan wanita seksi yang ada di bar. Keesokan harinya, Min-hui sedang menemani Kwon yang sedang belajar berenang bersama Jia-jun. Tak berselang lama, Shin-ki pun menyusul mereka. Saat itu, demi ingin terlihat mempunyai badan yang kekar, Shin-ki sampai melakukan hal yang konyol dengan memakai baju six-pack. Hal itu membuat orang yang ada di kolam renang langsung menertawakannya. Di sisi lain, Jia-jun juga menjalankan aksinya. Ia menunjukkan sikap agresif pada Chow. Bukannya malah memperbaiki hubungan mereka, Jia-jun malah terlihat seperti penjahat, sampai para security ingin memberinya pelajaran. Di kolam renang, Min-hui terus memandangi dan memuji pria yang sedang berenang. Kwon pun langsung mengadu pada ayahnya. Hal itu membuat Shin-ki berlomba dengan perenang tersebut. Tanpa disadari, saat itu Min-hui menyemangati Shin-ki. Namun tiba-tiba Shin-ki berhenti karena jantungnya sakit. Min-hui pun langsung menolongnya. Ia terlihat sangat mengkhawatirkan Shin-ki, tetapi Shin-ki malah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Alhasil Min-hui pun menjadi salah tingkah. Sesampainya di rumah, Shin-ki kembali beralasan agar bisa berada di sana lebih lama. Lalu tiba-tiba Min-hui memanggil Kwon untuk meminta bantuannya membuka resleting. Tetapi Kwon tidak bisa melakukan itu. Akhirnya Shin-ki pun datang untuk membantu Min-hui. Keesokan harinya, Min-hui sedang berolahraga bersama Chow. Dan saat itu Chow malah memiliki ide untuk mengajak Min-hui melakukan kencan buta. Di saat yang bersamaan, Shin-ki dan Jia-jun malah kebingungan harus melakukan apa lagi. Sebab usaha mereka tidak ada yang berhasil. Di malam hari, Min-hui yang baru pulang dikagetkan dengan keberadaan Shin-ki di rumahnya. Shin-ki berniat untuk tinggal di sana bersama mereka, sebab ia beralasan rumahnya sedang kebanjiran. Hal tersebut tidak langsung berjalan mulus. Min-hui lah yang akhirnya memilih untuk pergi dari rumah. Di pagi hari, lagi-lagi Shin-ki sudah menunggu Min-hui di kantornya. Ternyata semalaman ia mengira jika Shin-ki menginap di rumah Dr. Zhou. Sampai ia merasa sangat tidak terima karena terbakar api cemburu.
Ditambah lagi dengan Min Hui yang memanas-manasinya, seolah membenarkan jika ia menginap di sana. Tetapi keadaan menjadi tenang saat Chow memberikan ponsel Min Hui yang tertinggal di rumahnya. Maka semalam Min Hui menginap bersama Chow. Di sisi lain, Zuzu yang selama ini selalu mengejar Dr. Zhou sudah memilih untuk mengakhirinya. Sebab perjuangan yang ia lakukan demi mendapatkan cinta Dr. Zhou tidak kunjung berhasil. Alhasil ia hanya ingin membuat Dr. Zhou bahagia, sebab ia mengetahui jika Dr. Zhou menyukai Min Hui. Alhasil ia pun membuat janji agar mereka berdua bertemu di suatu tempat. Di malam hari, Kwon menelepon Shin Ki, sebab ia melihat keanehan yang terjadi pada Min Hui dan Chow. Ternyata mereka sedang menyiapkan pakaian untuk dipakai kencan buta. Tak hanya Shin Ki dan Jia Jun yang panik, Kwon juga terlihat panik. Keesokan harinya, Min Hui sudah bersiap untuk pergi kencan buta. Tetapi Kwon malah mengatakan jika hari itu Min Hui terlihat sangat jelek. Sebenarnya Kwon sedang berupaya agar Min Hui tidak pergi berkencan. Hal yang sama pun dilakukan Shin Ki. Ia beralasan tidak bisa menjemput Kwon agar kencan Min Hui batal. Namun akhirnya Min Hui menyadari itu semua dan ia memutuskan membawa Kwon untuk pergi bersamanya. Sesampainya mereka di sebuah restoran, lagi-lagi Shin Ki terus memata-matai mereka. Akhirnya pria yang akan berkencan dengan Min Hui pun datang. Namun Kwon langsung bersikap cuek pada pria itu. Dan Shin Ki yang merasa tidak terima sebab Min Hui bisa sangat ceria seperti itu. Tak hanya cuek, Kwon juga membuat pria itu merasa tidak nyaman. Sampai akhirnya Shin Ki dengan sengaja menghubungi Min Hui untuk mengganggunya. Namun kelakuan Shin Ki itu dipergoki Min Hui. Dan Shin Ki juga langsung membuat kacau kencan buta Min Hui. 我就在这儿。别等了，吃完了没？爸爸来接你喽，慢走啊。 Di sisi lain, Jia Jun sedang melakukan hal yang sama. Ia berusaha agar Chow batal melakukan janji kencan buta bersama pria lain. Berkat usaha yang dilakukan Jia Jun itu, membuat hubungannya dengan Chow kembali membaik. Saat itu Dr. Zhou dan Zuzu sedang berjalan-jalan dan itulah waktu di mana Zuzu mengatakan semua hal yang ia rasakan. Selama ia berusaha membuat Dr. Zhou menyukai dirinya, ia sampai membantu Dr. Zhou untuk mengungkapkan perasaannya pada Min Hui. Tak berselang lama, Min Hui pun menemui Dr. Zhou. Saat itu ia mengungkapkan perasaan yang selama 4 tahun ia sembunyikan. Tetapi ungkapan itu bukanlah pernyataan agar cintanya diterima, tetapi hanya sekedar pengakuan jika ia pernah menyukai Min Hui. Hal itu dilakukan sebab Dr. Zhou mengingat semua pengorbanan yang dilakukan Zuzu dan ia lebih memilih untuk kembali bersama Zuzu. Di malam hari, Shin Ki dan Kwon sedang menunggu Min Hui. Lagi-lagi Shin Ki berakting kesakitan agar Min Hui menolongnya. Tak hanya Shin Ki, Kwon juga berakting sampai meminta Min Hui untuk memberikan nafas buatan pada Shin Ki. Semua ulah mereka itu pun sudah diketahui oleh Min Hui. Tak berhenti di sana, Shin Ki terus berusaha untuk masuk ke rumah Min Hui. Namun Kwon melarangnya sebab ia membantu Shin Ki. Maka Min Hui akan menyuruhnya untuk tinggal bersama Shin Ki. Alhasil Kwon hanya memberikan titipan Min Hui yaitu beberapa coklat untuk Shin Ki. Keesokan harinya Min Hui sedang bersama Chow dan ternyata Min Hui masih ingin melakukan kencan buta. Alhasil Chow pun langsung memberikan informasi itu pada Shin Ki. Di sisi lain, Shin Ki terlihat sangat uring-uringan hanya karena menunggu balasan pesan dari Min Hui. Akhirnya Hardy pun memberikan saran jika Shin Ki lebih baik menelponnya dan memberikan hadiah. Namun saran itu masih membuat Shin Ki kebingungan. Di hari itu, Min Hui sedang melakukan kencan buta untuk kesekian kalinya. Setelah pertemuan itu selesai, ia tak sengaja bertemu dengan Pak Cheng. Namun lagi-lagi Pak Cheng malah melakukan hal yang tidak baik pada Min Hui. Alhasil Shin Ki pun langsung datang menolongnya. Ia sampai memberikan pelajaran pada Pak Cheng. Pertolongan yang dilakukan Shin Ki itu masih membuat Min Hui jutek pada Shin Ki. Sampai pada akhirnya Shin Ki kesakitan di pergelangan tangannya sebab ia tadi memukul Pak Cheng. Hal itu membuat Shin Ki meminta tolong agar Min Hui bisa mengantarkannya pulang. Walaupun kesakitan itu ada bercampur dengan akting agar Min Hui lebih perhatian padanya. Sesampainya di rumah, Min Hui malah bertemu dengan Hardy. Tak berselang lama, Hardy pun langsung berpamitan pergi agar Min Hui dan Shin Ki bisa berduaan dan Min Hui juga bisa mengurus Shin Ki. Saat Min Hui sedang mengobatinya, Shin Ki terus mencoba merayu Min Hui.
Ia juga meyakinkan Min Hui jika kedepannya ia akan berjuang dengan caranya sendiri untuk bisa mendapatkan kembali cinta Min Hui dan agar Min Hui tidak melakukan kencan buta lagi. Pada saat Min Hui ingin pulang, tiba-tiba jantung Shin Ki sakit. Namun ia berusaha menutupinya dan Min Hui juga mengira jika semua itu hanya akting semata. Di rumah, Min Hui sedang menemani Kwon mandi. Saat itu Kwon membuatnya sadar jika tidak ada orang lain yang bisa mencintai Min Hui sebesar Kwon dan Shin Ki mencintainya. Keesokan harinya Kwon merasa sangat bosan sebab ia harus menemani Min Hui yang lembur bekerja di hari libur. Alhasil ia menelpon Shin Ki untuk mengeluhkan hal tersebut. Lagi-lagi Shin Ki berbohong jika ia sedang berada di luar kota. Ternyata hal itu dilakukannya agar Min Hui dan Kwon tidak mengetahui jika sebenarnya ia sedang dirawat di rumah sakit. Tak berselang lama, Min Hui pun menelpon Hardy tanpa sepengetahuan Shin Ki. Hardy menjawab telepon tersebut karena Shin Ki yang bandel. Min Hui pun langsung memarahinya. Alhasil Shin Ki mengetahui apa yang dilakukan Hardy. Setelah itu, Min Hui dan Kwon pun datang menjenguk Shin Ki. Terlihat sekali jika Min Hui sangat mengkhawatirkannya. Padahal Shin Ki tidak ingin membuat Min Hui khawatir. Kwon juga ada di sana menghibur Shin Ki. Saat itu Min Hui masih memarahi Shin Ki karena ia yang bandel tidak mau mendengar perintah dokter. Min Hui juga mengatakan bahwa sekarang Shin Ki tidak akan sendirian seperti dulu. Di rumah sakit, Min Hui dan Kwon masih terus menemani Shin Ki. Kwon juga sampai melukis hati untuk Shin Ki agar Shin Ki bisa memakai hati yang satunya lagi jika ia sedang sakit. Tak berselang lama, suster pun datang untuk memberikan obat. Saat itu Min Hui mengaku sebagai kerabat Shin Ki. Hal tersebut membuat Shin Ki merasa sangat senang. Setelah itu Cindy tiba-tiba datang menjenguk Shin Ki dengan perasaan yang sangat cemas. Akhirnya Kwon dan Min Hui pulang ke rumah sebab sudah ada Cindy yang akan menjaga dan merawat Shin Ki. Saat itu Kwon ingin membuatkan roti lapis cinta untuk Shin Ki karena ia sangat menyayangi ayahnya. Di sisi lain, Shin Ki malah merasa kesal dengan kedatangan Cindy sebab kedatangannya malah membuat Min Hui dan Kwon pergi dari rumah sakit. Saat itu, Cindy juga memberikan kabar yang sangat penting jika grup Yuan Lai, pemegang saham terbesar perusahaan Bai'an, berencana akan menjual Bai'an. Mendengar hal itu langsung membuat Shin Ki khawatir. Ia tak hanya mengkhawatirkan Min Hui, tetapi juga proyek penting yang sedang Min Hui jalankan. Alhasil ia meminta Cindy membantunya keluar dari rumah sakit agar ia bisa mengurus masalah tersebut. Keesokan harinya, Shin Ki pun sudah kembali ke rumah, namun Hardy terus mengomel sebab ia seharusnya berada di rumah sakit. Hardy juga bersedia mengurus Shin Ki. Tetapi Cindy langsung berakting agar Min Hui dan Kwon merawat Shin Ki, dan Cindy membawa Hardy untuk bekerja bersamanya. Awalnya Min Hui menolak, namun Kwon dan Shin Ki sangat pandai berakting. Alhasil Min Hui bersedia untuk merawat Shin Ki. Lalu Min Hui pun mulai merawat Shin Ki, namun ia tetap jutek pada Shin Ki. Tetapi roti lapis berbentuk cinta itu membuat Shin Ki sangat bahagia sampai ia mencium tangan Min Hui. Di malam hari, Min Hui masih terus merawat Shin Ki, tetapi Shin Ki masih terus menggodanya. Lalu Shin Ki juga memberitahu Min Hui perihal perusahaan Bai'an yang akan dijual. Tak hanya itu, ia juga menakut-nakuti Shin Ki jika penyakitnya bisa kambuh kapan saja dan membuatnya meninggal. Kwon yang juga mendengar hal tersebut menjadi sangat mengkhawatirkan ayahnya. Dan ia meminta Min Hui untuk terus merawat Shin Ki. Namun Shin Ki tetap mengingatkan Kwon jika ia tidak boleh mengikuti hal seperti yang dilakukan ayahnya, dengan membuat Min Hui menjadi khawatir. Alhasil Min Hui pun tidur di kursi agar ia bisa menjaga Shin Ki. Lagi-lagi Shin Ki berakting kesakitan. Hal itu membuat Shin Ki mengambil kesempatan dalam kesempitan. Keesokan harinya, Min Hui yang melihat Shin Ki tidak bergerak saat dibangunkan langsung membuatnya khawatir dan mengecek kesehatan Shin Ki. Alhasil Shin Ki memanfaatkan kesempatan itu. Di perusahaan Bai'an, Chao dan Min Hui sedang menyidang Pak He. Mereka ingin mengetahui penyebab grup Yuan Lai ingin menjual Bai'an. Ternyata masalah yang terjadi karena pergantian ketua dewan yang baru dan mereka merasa bahwa Bai'an adalah duri kerugian grup Yuan Lai. Hal tersebut membuat Chao dan Min Hui langsung memutar otak untuk mencari jalan keluar. Setelah itu Cindy pun menghubunginya dan ia makan malam bersama Cindy. Saat itu Cindy menceritakan bagaimana hidup Shin Ki selama ia diadopsi oleh keluarganya. Shin Ki adalah pribadi yang baik. Dari kecil ia tidak ingin mengkhawatirkan orang lain, maka dari itu ia terus menyembunyikan rasa sakitnya.
Mengingat hal itu membuat Cindy merasa sangat sedih. Cindy juga meminta tolong pada Minhui untuk terus bersama Shin-ki, sebab hanya Kwon dan Minhui lah cahaya hidup Shin-ki. Di rumah, Shin-ki juga seperti orang kalang kabut karena menunggu Minhui yang tak kunjung pulang. Sampai Kwon heran melihat tingkah ayahnya. Tak berselang lama, Minhui pun pulang ke rumah. Lagi-lagi Shin-ki berakting kesakitan, tetapi Minhui sudah mengetahuinya. Saat itu Shin-ki terus protes sebab ia mencium bau alkohol di badan Minhui. Ia sangat cemburu karena mengira Minhui minum bersama orang lain. Ternyata Shin-ki juga mencium parfum Cindy. Alhasil ia menjadi tenang sebab mengetahui jika Minhui keluar bersama Cindy. Setelah itu Minhui pun diberi sebuah kejutan yang sangat indah oleh Shin-ki. Ia terlihat sangat bahagia. Dan tak hanya itu, Shin-ki juga mengatakan bahwa sekarang dan selamanya ia akan selalu ada untuk Minhui dan membantu hal yang dikhawatirkan Minhui seperti permasalahan Bai-an. Minhui pun tersentuh mendengarnya sebab selama ini ia hanya berjuang seorang diri. Keesokan harinya Minhui dan Shin-ki sedang dalam perjalanan. Hardy sangat pintar, ia menyetir dengan sedikit tidak berhati-hati. Ia membuat Minhui yang sedang tidur membutuhkan bantuan Shin-ki untuk menjaganya agar tidak terjatuh. Tak berselang lama, Dr. Zhou menghubungi Minhui. Ia mengajak Minhui untuk bertemu. Shin-ki pun merasa sangat tidak terima, bahkan ia sudah tidak bisa menutupi kecemburuannya. Ternyata tujuan Dr. Zhou mengajak Minhui adalah bertemu untuk meminta saran sebab ingin Zuzu menerima cintanya tanpa ada kesalahpahaman lagi. Minhui pun memberikan saran pada Dr. Zhou dan berharap agar ia berhasil melakukannya. Kemudian Minhui pun bertemu dengan Pak Cheng. Saat itu ia memberikan sedikit informasi perihal Bai-an pada Minhui. Lalu Pak Cheng mengajak Minhui untuk pergi bersamanya jika Minhui ingin mendapatkan lebih banyak informasi. Alhasil Minhui pun bersedia ikut bersamanya. Hal itu dilihat oleh Shin-ki. Shin-ki pun langsung mengikuti mereka. Sesampainya Pak Cheng dan Minhui di suatu tempat, ternyata Pak Cheng malah mempunyai niat buruk pada Minhui. Ia mencoba melecehkan Minhui karena ia menginginkan Minhui bersamanya. Beruntung Minhui bisa memberinya pelajaran. Dan tak berselang lama Shin-ki pun datang untuk menenangkan Minhui. Sesampainya di rumah, Minhui terlihat sangat ketakutan. Namun Shin-ki berhasil menenangkan Minhui sampai Minhui bisa merasakan kenyamanan dan melupakan kecemasannya. Shin-ki juga terus menemani Minhui saat ia tertidur. Saat itu jantungnya kembali sakit yang membuat mereka berdua terjatuh bersama. Saat itu Shin-ki senang melihat Minhui yang sudah kembali tersenyum dan Minhui pun berterima kasih pada Shin-ki. Setelah itu Minhui mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata 5 tahun yang lalu Minhui pernah bekerja di perusahaan Pak Cheng dan ia mendapatkan perlakuan buruk. Ia juga pernah dilecehkan oleh Pak Cheng yang akhirnya malah membuat dirinya dipecat sebab Minhui yang mendapatkan fitnah. Minhui lah yang dituduh sebagai pelaku dan merayu Pak Cheng, dan Pak Cheng hanyalah menjadi korban. Mengetahui hal tersebut membuat Shin-ki merasa sangat bersalah karena ia tidak berada di sisi Minhui dan Kwon saat mereka sedang membutuhkannya. Maka Shin-ki pun meyakinkan Minhui jika saat itu tidak akan ada lagi yang bisa menindas mereka. Saat itu Shin-ki menjenguk Pak Cheng di rumah sakit. Ia membuat Pak Cheng tidak bisa lagi merendahkan Minhui sebab ia menjelaskan betapa berharga dan pentingnya Minhui di hidupnya. Dan ia akan terus melindungi Minhui. Semua perkataan Shin-ki itu didengar oleh Minhui yang akhirnya membuat Minhui sangat tersentuh. Di sisi lain, Kwon sedang bersama Cindy. Ia merasa heran masalah apa yang sebenarnya sedang dihadapi Shin-ki dan Minhui. Kwon merasa khawatir dengan keadaan ibunya. Maka dari itu ia ingin memberikan Minhui hadiah agar ibunya itu kembali bahagia. Hal itu pun didukung oleh Cindy dan Cindy bersedia membantunya. Di rumah, Minhui sedang bermain gelembung. Shin-ki yang melihatnya membuat ia mengingat masa lalu mereka. Saat itu Minhui sangat berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan Shin-ki untuknya. Hal tersebut membuat Minhui menerima kembali cinta Shin-ki dengan simbol gelang matahari yang dipakaikan Shin-ki untuk Minhui. Shin-ki, 不知道你还愿不愿意给我戴上? Alhasil mereka pun menghabiskan malam dengan penuh cinta dan memulai hubungan yang baru. Di pagi hari, Minhui yang baru terbangun terkejut dengan kehadiran Kwon yang ada di kamar mereka.
干嘛？ Kuan merasa sangat kesal sebab ayah dan ibunya tega membuang ia pada Cindy. Namun mereka berdua malah tidur bersama. Setelah itu Shin-ki pun menyiapkan sarapan seperti halnya pasangan yang sedang jatuh cinta. Shin-ki terus menggoda Min-hui dan mereka tampak sangat bahagia. Kuan juga ada di sana. Mereka sudah seperti keluarga bahagia yang utuh. Di perusahaan Bai-an, Chao sudah memutuskan hal yang sangat besar. Ia berencana untuk membuat akuisisi manajemen. Hal tersebut adalah usaha pertahanan mereka walaupun Bai-an akan dijual. Tetapi hal tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja dan proyek mereka. Alhasil Min-hui pun bersedia untuk bergabung dengan keputusan yang dibuat oleh Chao. Begitu juga Pak He yang akan setuju jika selama 2 minggu mereka berhasil mewujudkannya. Di sisi lain, Shin-ki dan Cindy sedang membicarakan perihal perusahaan Bai-an. Dan kali ini, Shin-ki dengan berani membuat keputusan yang besar. Ia sendiri yang akan bertanggung jawab mengakuisisi Bai-an, karena ia tahu proyek mereka sangatlah bagus. Alhasil Cindy pun langsung mendukungnya. Di rumah, Min-hui sedang pusing dengan biaya yang ia perlukan. Namun Shin-ki sudah langsung nyosor saja. Lalu Shin-ki mengetahui keputusan yang dibuat oleh Chao, dan ia bersedia membantu mereka. Ia juga langsung meminta Chao untuk membicarakannya. Mendengar hal tersebut membuat Min-hui sangat bahagia. Alhasil mereka pun kembali ingin menghabiskan malam itu dengan penuh cinta. Namun hal itu hampir gagal sebab Kuan ternyata tidur di kamar mereka. Dengan terpaksa Kuan harus dipindahkan ke kamarnya. Walaupun Kuan sempat menolak. Bahkan ia heran dengan kelakuan orang dewasa. Setelah semua beres, Min-hui dan Shin-ki pun melanjutkan malam itu bersama. Hari itu adalah hari yang membuat Min-hui sangat terharu sebab Kuan memberikannya sebuah hadiah hasil kerja kerasnya. Tak hanya Min-hui, Shin-ki juga mendapatkan hadiah yang sama dengannya. Kuan terlihat sangat menyayangi ayah dan ibunya. Begitu pula mereka yang sangat menyayangi Kuan. Setelah itu, Min-hui dan Pak He sedang berada di lift. Tak berselang lama, Shin-ki juga masuk di lift yang sama dengan mereka. Lagi-lagi Shin-ki tidak bisa menahan godaan mendekati Min-hui. Padahal mereka sedang merahasiakan hubungan asmaranya. Saat itu mereka sedang mengadakan rapat perihal kontrak akuisisi manajemen Bai-an. Semua berjalan lancar, namun lagi-lagi Shin-ki dan Min-hui yang sedang kasmaran sangat sulit menutupi tingkah mereka. Setelah rapat selesai, Min-hui pun berpamitan, namun Shin-ki langsung mengejarnya dan meminta sebuah imbalan atas hal yang sudah ia lakukan. Alhasil saat itu Shin-ki mendapatkan kecupan dan Min-hui menjanjikan untuk sisanya ada di malam hari. Di malam hari, Shin-ki dan Min-hui sedang makan malam bersama. Namun Shin-ki terus memandangi jam tangan yang diberikan Kuan untuknya. Ia juga sedang menantikan Kuan yang belum pulang ke rumah. Tak hanya itu, Shin-ki sempat protes sebab Min-hui yang terus melihat ponsel. Ternyata Min-hui berencana menjual rumahnya. Hal itu pun membuat Shin-ki yang awalnya marah menjadi senang sebab ia akan tinggal bersama dengan Min-hui dan Kuan jika rumah itu sudah berhasil terjual. Setelah itu Shin-ki pun menagih pembayaran lunas yang dijanjikan Min-hui siang tadi. Keesokan harinya orang dari bagian properti sudah melihat rumah Min-hui. Hal itu membuat Shin-ki sangat senang karena tak lama lagi mereka akan tinggal bersama. Sampai membuat Shin-ki langsung membantu membereskan barang-barang Min-hui. Saat itu Min-hui terlihat sedih karena mengingat kenangan indah di rumah itu. Shin-ki pun langsung menenangkannya dan ia mendapatkan kecupan dari Min-hui. Kemudian Dr. Zhou pun datang berkunjung. Lagi-lagi Shin-ki masih cemburu dengan Dr. Zhou. Namun hubungan mereka sedikit membaik sebab Shin-ki yang akan meminta bantuan Dr. Zhou. Saat itu pun Min-hui dan Chao sedang menunggu salah satu investor yang akan bergabung dalam akuisisi manajemen mereka. Namun, siapa sangka ternyata orang tersebut adalah Pak Chai, pria yang pernah berkencan dengan Min-hui. Karena hal tersebut, Pak Chai bersedia bergabung di manajemen mereka. Akhirnya pertemuan itu pun selesai. Namun Chao jahil. Ia memberitahu jika investor kali ini adalah pria yang pernah berkencan dengan Min-hui. Shin-ki yang mengetahui hal tersebut langsung seperti orang kalang kabut karena terbakar api cemburu. Di malam hari rumah Min-hui akhirnya terjual dan semuanya berjalan lancar. Tapi Shin-ki malah termenung. Ternyata ia sedang mengkhawatirkan sesuatu. Sebab saat itu ia sepertinya akan memiliki saingan cinta. Setelah itu Min-hui pun sudah mulai memindahkan barang-barangnya ke rumah Shin-ki.
Ia pun mengeluh kelelahan, tetapi Shin Ki malah mengatai barang-barang Min Hui yang terlalu banyak. Alhasil Min Hui pun hampir ngambek, tetapi Shin Ki berhasil merayunya dengan langsung mencium Min Hui. Sampai ia hampir tidak melepaskan Min Hui saat ponsel Min Hui berdering. Ternyata Pak Chai lah yang menghubunginya untuk mengajak Min Hui bertemu. Shin Ki pun tidak bisa menutupi rasa cemburunya itu. Ia langsung mengikuti Min Hui. Saat itu Min Hui dan Pak Chai sedang berada di toko buku. Sebab Min Hui membantu Pak Chai menjadi penasehatnya. Tanpa sepengetahuan Min Hui, Shin Ki juga ada di sana. Ia terus memata-matai gerak-gerik mereka berdua. Saat itu di sebuah toko buku, tingkah Shin Ki benar-benar dipergoki Min Hui. Min Hui pun langsung memasang wajah seram sampai membuat Shin Ki mengira jika Min Hui marah padanya. Tetapi ada hal yang tidak terduga yang dilakukan Min Hui. Ia langsung menarik Shin Ki dan mengenalkan Shin Ki sebagai pacarnya pada Pak Chai. Hal tersebut membuat Shin Ki merasa sangat bahagia. Bahkan ia sampai memberikan ciuman untuk Min Hui. Akhirnya Min Hui dan Shin Ki pun pulang ke rumah. Ternyata Mei Mei ingin melaporkan sesuatu jika Ding sedang menyuruhnya untuk memasang alat penyadap di ruangan kerja Min Hui. Alhasil mereka pun menjalankan sebuah rencana yang nantinya malah menjebak Ding dan Pak Cheng. Sebab Min Hui mengetahui jika semua itu adalah ulah Pak Cheng. Setelah itu Shin Ki yang mengetahui masalah Min Hui pun langsung membantunya. Ia sudah memikirkan kemungkinan yang akan terjadi dan berapakah dana yang sanggup perusahaan Cheng keluarkan. Sebab perkiraan dana itu menentukan siapa yang nantinya akan berhasil menjadi pemilik Bai'an selanjutnya. Min Hui pun sangat bangga dengan kemampuan Shin Ki. Alhasil mereka pun kembali menghabiskan malam dengan penuh cinta. 不行，欣姐，不要分心了，别管他。 Di perusahaan Bai'an, Min Hui dan Chao pun memulai aksinya. Mereka menghidupkan alat penyadap itu. Hal tersebut membuat Ding langsung gercep menyimak pembicaraan mereka. Saat itu Min Hui dan Chao membicarakan perihal dana yang mereka sanggupi, yaitu senilai 1,29 miliar. Ding yang mendengar nominal itu langsung merasa sangat senang karena ia berhasil mengetahui hal yang sangat penting. Padahal Chao dan Min Hui sedang berakting. Alhasil nominal dana itu pun sampai kepada Pak Cheng dan ia akan mengeluarkan dana yang lebih besar dari Chao dan Min Hui agar Pak Cheng lah yang akan menjadi pemilik perusahaan Bai'an. Di sisi lain, Dr. Zhou sedang mengungkapkan perasaannya pada Zuzu dan akhirnya Zuzu pun menerima cinta Dr. Zhou setelah perjalanan panjang yang mereka lewati. 子周，你愿意做我女朋友吗？ Kemudian hari itu adalah keputusan akhir kepemilikan perusahaan Bai'an dan betapa terkejutnya pihak Min Hui saat mengetahui jika perusahaan Cheng lah yang memenangkannya. Ternyata alasan mengapa perusahaan Cheng bisa menang karena mereka lebih unggul 2 juta dari pihak Min Hui. Hal itu membuat mereka tidak bisa berkutik dan di malam hari Shin Ki menyusul Min Hui yang sedang sendirian. Saat itu Min Hui masih merasa kesal karena keputusan akhir yang ia dapatkan. Hal itu pun membuat Min Hui bertekad untuk mengundurkan diri, sebab ia tidak akan mungkin mau bekerja sama dengan pria jahat itu. Shin Ki pun selalu mendukung semua keputusan Min Hui. Keesokan harinya, lagi-lagi Shin Ki dan Kuan melakukan tingkah yang sangat menggemaskan untuk menyemangati Min Hui. Kemudian Shin Ki pun mengantarkan Min Hui untuk bekerja. Ia terus menyemangati Min Hui, bahkan memberikan ciuman untuk Min Hui. Sesampainya di perusahaan, semua karyawan merasa khawatir sebab Bai'an sudah menjadi milik perusahaan Cheng. Namun Min Hui berhasil menenangkan mereka. Setelah itu, Min Hui pun bertemu dengan Chao dan memberitahunya bahwa ia akan mengundurkan diri. Chao yang mengetahui hal itu sangat menghargai keputusannya. Lalu Min Hui pun menemui Pak Cheng untuk memberikan surat pengunduran diri. Tetapi Pak Cheng terus merayunya untuk tetap bertahan. Ditambah lagi ia yang mengancam kesejahteraan para karyawan Min Hui. Alhasil Min Hui langsung mengurungkan niatnya dan memikirkan kembali keputusan yang ia buat. Min Hui pun merasa sangat sedih saat melihat para karyawannya. Di saat yang bersamaan, Shin Ki menelpon Min Hui dengan mengatakan bahwa ia akan menjemput Min Hui dan membawanya ke tempat yang istimewa. Shin Ki merasa sedikit kesal sebab ia yang belum selesai bicara tetapi Min Hui sudah menutup teleponnya. Kemudian Shin Ki membawa Min Hui ke rumah lamanya dan ternyata rumah itu tidak akan menjadi milik orang lain
sebab Shin Ki lah yang sudah membeli rumah itu atas nama Kwon, namun lewat orang lain. Min Hui yang mengetahui hal tersebut langsung terharu. Ia pun sangat berterima kasih atas semua kebaikan yang Shin Ki berikan untuk dirinya dan juga Kwon. Saat itu Shin Ki sedang kepedean saat Min Hui yang akan mengajaknya melakukan hal gila, karena Shin Ki yang langsung melihat pintu kamar. Padahal Min Hui mengajaknya pergi ke sebuah tempat. Di sana mereka bisa meluapkan semua kekesalan mereka. Tak berhenti di sana, Min Hui dan Shin Ki pun melanjutkan date mereka dengan menonton bioskop sampai membuat mereka terharu karena film yang ditayangkan. Di sisi lain, Pak Cheng dengan tega mengakhiri hubungan gelapnya bersama Lin, sebab ia sudah mendapatkan kedudukan dan semua yang ia mau. Alhasil, Lin pun mengancam dirinya sebab Lin masih memiliki bukti pelecehan seksual yang dilakukannya pada Min Hui 5 tahun yang lalu. Hal itu langsung menyelut emosi Pak Cheng. Sementara itu, Min Hui dan Shin Ki sedang asyik menghabiskan waktu berdua dan mereka pun sangat terlihat bahagia. Keesokan harinya, Min Hui pergi menemui Pak Cheng. Ia kembali masuk ke ruangan yang pernah membuat ia trauma. Saat itu dengan penuh keberanian, Min Hui mengatakan pada Pak Cheng jika ia akan tetap bertahan di Bai'an, namun dengan 2 syarat. Dan syarat itu tidak akan pernah berhubungan dengannya, sebab Min Hui hanya akan bertanggung jawab atas proyek dan para karyawannya. Di sisi lain, Shin Ki sedang bersama Lin. Saat itu ia berniat membantu Lin dari kejahatan yang bisa saja dilakukan Pak Cheng. Dan tentu saja Shin Ki juga memiliki tujuan yang lain. Semua itu dilakukannya demi Min Hui. Di perjalanan pulang, lagi-lagi Pak Cheng terus mengganggu Min Hui. Beruntung Shin Ki datang di waktu yang tepat. Ia pun langsung menolong Min Hui dan menenangkannya. Di perusahaan Bai'an, Chow sedang membicarakan akun yang bernama Amy. Chow mengira jika akun tersebut adalah milik Min Hui sebab akun itu sudah membongkar kasus pelecehan seksual yang dilakukan Pak Cheng. Tak hanya itu, di akun tersebut juga tertulis detail pelecehan yang pernah terjadi pada Min Hui. Di sisi lain, Pak Cheng langsung kalang kabut atas berita yang sudah beredar luas mengenai dirinya. Ia juga berpikir jika itu semua adalah ulah Min Hui. Kemudian Pak Cheng pun bertemu dengan Min Hui dan benar saja ia mengatakan jika semua itu adalah ulah Min Hui. Alhasil ia mengisyaratkan hal buruk yang bisa saja terjadi pada Min Hui. Setelah itu dengan perasaan yang masih cemas, Min Hui langsung menghubungi Shin Ki. Ia ingin bertemu dengan Shin Ki karena hal itu bisa membuat dirinya merasa tenang. Saat itu Shin Ki sedang berada di rumah sakit untuk mengecek kesehatannya. Namun lagi-lagi ia berusaha menyembunyikan hasil pemeriksaannya dari Min Hui dan menganggap bahwa ia sedang baik-baik saja. Lalu Shin Ki dan Min Hui pun sama-sama berada di seberang jalan. Namun hal buruk malah terjadi pada Min Hui sebab ia yang ditabrak oleh sebuah motor. Akhirnya membuat kaki kanannya patah tulang dan Kwon yang mengetahui kondisi ibunya menjadi sangat khawatir. Tak hanya Kwon, Shin Ki juga lebih mengkhawatirkan Min Hui. Ia sangat kesal karena tidak bisa menolong Min Hui. Namun Min Hui langsung mencoba menenangkannya. Saat itu Min Hui juga mengetahui jika Shin Ki sedang memata-matai Pak Cheng. Tetapi Min Hui meminta agar Shin Ki tidak melakukan hal yang berbahaya hanya untuk dirinya. Setelah Min Hui sudah mulai membaik, Shin Ki membawanya bertemu seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Lin. Min Hui pun sedikit terkejut, namun akhirnya suasana mencair saat Lin yang ternyata ingin membantu Min Hui untuk membongkar kejahatan Pak Cheng. Semua itu dilakukan Lin karena ia disia-siakan oleh Pak Cheng. Kemudian Min Hui dan Lin sama-sama melakukan siaran langsung untuk mengungkap kejahatan Pak Cheng. Hal itu pun diketahui Pak Cheng. Alhasil membuat ia sangat marah dan pihak kepolisian pun datang menangkapnya. Keesokan harinya Min Hui yang ditemani Shin Ki sedang melihat berita. Dari berita Ding yang mendapatkan hukuman penjara karena menyadap rahasia bisnis dan Pak Cheng yang ditangkap dan membuat harga saham perusahaan Cheng turun drastis. Hal itu membuat Min Hui merasa tenang sebab orang-orang jahat sudah mendapatkan hukumannya. Lagi-lagi Shin Ki selalu membuat semua masalah yang Min Hui hadapi menjadi mudah. Min Hui pun sangat mempercayai dan begitu mencintainya. Setelah itu Shin Ki sangat bekerja keras siang dan malam sebab ada tujuan yang ingin ia capai. Ternyata ia ingin membuat perusahaan Cheng menjadi miliknya.
Alhasil ia mengajak istri Pak Cheng untuk bertemu. Saat itu dengan bantuan Min Hui, akhirnya Nyonya Cheng bersedia memberikan 5% sahamnya untuk Sin Ki. Hal itu yang akhirnya membuat Sin Ki berhasil menjadi pemilik perusahaan Cheng dan akan membuat perusahaan itu kembali bangkit. Ditambah karena Bai An juga ada di bawah kepemimpinannya. 合作愉快。合作愉快。 Di malam hari, Sin Ki dan Min Hui sedang sangat mesra. Mereka sedang berduaan dengan menikmati udara malam. Saat itu Sin Ki berniat ingin melamar Min Hui, namun tak disangka di detik terakhir ia mengatakan hal yang sangat penting, penyakit yang diderita Sin Ki kembali kambuh. 愿不愿意？ Di rumah sakit, kondisi Sin Ki sudah sangat memprihatinkan. Min Hui pun tidak bisa menutupi rasa sedih dan khawatirnya. Namun berbeda dengan Sin Ki, ia masih terus berusaha menenangkan Min Hui, sebab ia tidak ingin Min Hui khawatir atas kondisinya. Kemudian Hardy pun masuk ke ruangan itu. Sin Ki meminta padanya untuk memberikan ia waktu sehari saja. Di luar ruangan, Min Hui menanyakan kondisi Sin Ki pada Dr. Zhou. Saat itu Dr. Zhou menjelaskannya secara rinci. Namun Min Hui juga sudah berpikir seperti itu jika penyakit Sin Ki sudah parah. Dr. Zhou juga mengatakan bahwa operasi jantung ini memiliki resiko yang sangat besar dan jika tidak berhasil maka Sin Ki bisa kehilangan nyawanya. Situasi itu membuat Min Hui sangat terpukul. Keesokan harinya, Min Hui yang baru terbangun langsung melihat Sin Ki yang sudah rapi dan terlihat sehat. Saat itu Sin Ki berbohong. Ia mengatakan jika besok ia akan pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis dan Min Hui pun terlihat mempercayainya. Ia langsung memeluk Sin Ki dan mengatakan bahwa ia dan Kuan akan selalu menunggu Sin Ki kembali. Setelah itu, Min Hui pun membawa Sin Ki menikmati bolang-baling raksasa. Sembari menikmati keindahan yang bisa mereka lihat, saat itu Sin Ki berjanji akan kembali dalam keadaan sehat. Mereka pun tidak melepas pelukan masing-masing. Di malam hari, Min Hui membawa Sin Ki pulang ke rumah dan ia akan memberikan Sin Ki sebuah kejutan sampai membuat Sin Ki harus menutup matanya. Saat itu Sin Ki membuka matanya, ia langsung melihat video Min Hui. Di video itu Min Hui mengatakan jika ia sudah mengetahui alasan yang sebenarnya Sin Ki pergi ke luar negeri, yaitu untuk menjalani operasi. Min Hui juga menyemangati Sin Ki. Tak hanya itu, Min Hui dan Kuan juga akan selalu menunggu Sin Ki kembali. Tak berhenti di sana, ternyata malam itu menjadi malam di mana Sin Ki dilamar oleh Min Hui. Sebab Min Hui hanya akan menikah dengannya. Sin Ki pun menerima lamaran Min Hui, tetapi malam itu Sin Ki tidak memakaikan cincin di jari Min Hui, sebab ia ingin memakaikannya ketika ia sudah kembali sehat. Setelah itu Sin Ki, Min Hui dan Kuan tidur bersama. Malam itu menjadi malam terakhir mereka bersama sebelum Sin Ki harus pergi ke luar negeri. Sin Ki berjanji malam itu menjadi malam terakhir mereka bersama sebelum Sin Ki mati. Sin Ki berjanji malam itu menjadi malam terakhir mereka bersama sebelum Sin Ki harus pergi ke luar negeri. Sin Ki berjanji pada Min Hui jika ia akan kembali dalam keadaan sehat. Keesokan harinya Min Hui terbangun dan mendapati Sin Ki yang tidak ada lagi di rumah. Dengan perasaan yang sangat sedih, ia menelpon Sin Ki untuk menanyakan kemana Sin Ki pergi. Saat itu perasaan Min Hui sangat hancur, apalagi ia dan Kuan sebenarnya sangat ingin mengantarkan Sin Ki. Tetapi Sin Ki tidak akan bisa pergi jika mereka mengantarnya. Akhirnya Min Hui pun akan selalu menunggu kepulangan Sin Ki. Tak hanya itu, Sin Ki juga sudah membuat surat ahli waris yang akan diberikan kepada Min Hui. Kemudian Min Hui pun menjalani hari-harinya seperti biasa. Setengah tahun kemudian, Chao mengajaknya untuk bertemu klien. Tetapi Min Hui malah diminta untuk menemui klien itu lebih dulu. Keanehan mulai terjadi karena lift yang ia naiki tidak sesuai dengan tujuannya. Ditambah lagi Kuan yang memberikannya petunjuk jalan. Namun Min Hui masih berpikir jika semua itu adalah ulah Chao. Namun tak disangka saat Min Hui berada di puncak gedung ada seseorang yang memanggilnya. Dan ternyata orang tersebut adalah Sin Ki. Min Hui! Dengan perasaan yang campur aduk, Min Hui dan Sin Ki langsung sama-sama berlari dan saling berpelukan. Melepas rindu yang selama ini sudah mereka tahan. Situasi itu membuat mereka kembali mengingat saat-saat indah bersama.
Akhirnya Min Hui dan Shin Ki pun melangsungkan pernikahan. Kali ini Kwon lah yang memimpin pernikahan orang tuanya, dan ia juga sempat mengatakan jika Cindy memberitahunya bahwa ia adalah anak yang sangat beruntung sebab ia bisa berpartisipasi dalam pernikahan orang tuanya. Acara pernikahan itu pun berjalan dengan lancar. Alhasil mereka pun menjadi pasangan bahagia sebab sudah memiliki pasangan masing-masing yang sangat mencintai mereka melebihi mereka mencintai dirinya sendiri. 答应你的，我做到了。 Beberapa waktu kemudian Min Hui dan Shin Ki mengajak Kwon dan adiknya melihat pohon yang menjadi saksi cinta orang tua mereka. Namun Kwon selalu menganggap adiknya itu perempuan, padahal adiknya laki-laki. 圈圈呐，这个是你弟弟，不是你妹妹。 Hal itu menjadi kesempatan Shin Ki untuk meminta satu anak perempuan lagi dari Min Hui. Alhasil kisah mereka pun berakhir bahagia. Ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah pembahasan drama Cina The Love You Give Me full episode 1 sampai 28. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat rame-rame di kolom komentar. Atau bisa juga komen atau request mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami. Serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan untuk kalian semua. Dan tentunya terima kasih banyak-banyak kepada kalian yang masih menonton beramai-ramai sampai detik ini. And see you guys in the next video.